Kayak ternyata warna ungu itu maknanya dalam banget. Kayak pas gue cari-cari melambangkan kerajaan gitu-gitu kan. Iya. Kayak ternyata warna ungu itu dulu susah banget dicari. Dari kota Ambon ya, kota Ambon ke tempat gue nih 3 hari. Udah begitu. Jadi kayak itu kan satu minggu sekali nih. Dalam sehari itu cuma kayak berapa kali berangkat doang, kayak satu. Satu atau dua lah. Udah, kalau telat nunggu seminggu udah. Kalau kalian baik sama orang Timur, kita akan lebih baik lagi 1000 kali lipat. Tapi kalau kalian jahat sama orang Timur, kita akan lebih jahat 1000 kali lipat. Kepala desanya dapat terima berita dari kota nih, dari kota nelpon kalau ada isu tsunami di daerah kita. Setelah nelpon, gak lama kemudian signal hilang. Seputar sahabat Drugon. Gak ada opening. Atau gitu ya. Episode keberapa ini? Opening kembali lagi di Sebat. Bosen udah mulai bosen ya, Bang. Udah tahu nih Sebat ya nggak sih? Tahu. Ada tulisannya. Yoi, itu dia. Bener, Bang, ini siapa sih, Bang? Siapa sih? Ini Drugon yang biasa megang kamera satu. Jangan dong. Ya, enggak gitu ya. Ya. Ini Drugon. Andrew. Dia seorang rapper, dia seorang videographer, dia seorang music video director yang gue tahu ya. Yes. Tapi lu juga ngerjain iklan ya? Bisa juga. Ya, apa video aja director lah ya. Iya. Apanya yang bisa jadi duit ya? video Namanya lah ya. anak rantau ya kan? Apa aja bisa buat jadi makan bisa lah. Bisa jadi makan. Ya. Sama kita. Yoi, Dro. Pokoknya ada uangnya, Tapi guys. lu ngerantau, gua enggak. Gua masih Mau ngerantau juga? enggak kuat gua kayaknya. Gua kalau ngerantau mikirin nyokap sih, Bang. Iya. Berat gua. Kenapa itu? Pernah gua sebulan di Tangerang. Sebulan aja. Ilah, sebulan di Tangerang, rantau kampung, di depan orang Ambon yang rantau di Jakarta. Iya, Dro, gak kuat. Cuma sebulan. Gua kalau touring, karena beda vibe-nya kali ya. Kalau touring kan emang bukan nyari kerjaan, Bang. Touring. Touring lu ke Tangerang? No, touring. Bukan, kalau kemarin kerjaan. Oh. Kalau touring kan bisa berbulan-bulan nih, karena ada yang dicapai kan, dan pengen balik lagi dengan selamat kan. Kalau Andrew kan namanya ngerantau kan ada yang dicari, Bang. Terus belum lagi pikiran sana sini. Dekat biasanya cerita dekat sama orang tua nggak bisa dekat gitu kan, curhat tentang permasalahan yang ada. Gila sih. Kita belum nanyain Andrew gimana. Malah gue yang lantas aja ya. Udah berat. Bro, gimana dulu? Bro, kabar gimana dulu? Kabar gimana dulu? Langsung aja lah. Tromol gitu ya. Iya, tromol emang. Kabar gimana dulu? Kabar gimana? Puji Tuhan sehat. Ya, mantap ya. Tetap ungu ya, nggak berubah ya. Harus. Ungu nih. Lu kenapa ungu sih? Kayak Pop Purple. Pop Purple inget nggak lu? Inget kan? Pop Pop Purple. Oh iya, Pop Purple. Iya, mitra si paling ungu tuh. Si paling ungu. Gimana dulu? Jadi gue tuh udah suka sama ungu dari kecil sebenarnya. Oh, dari kecil. Cuma kayak kan ungu kan bukan warna mainstream gitu kan. Jadi kayak gue dari kecil tuh mau sampai besar tuh takut banget buat pakai ungu sebenarnya. Baru-baru sekarang ini baru gue berani nih. Karena kayak warna yang gak mainstream, terus kayak pas dipakai. Kurang pede lu ya? Nyali sih. Iya, kayak kalau warna nggak mainstream lu butuh nyali sih. Betul, kayak warna hitam oke lah gitu, kayak lu kemana-mana Bedain pasti hitam orang, gitu. Pasti iya. kayak lu kenapa pakai ungu? Lu janda apa gitu? Nah, gitu. Ya, Itu kan iya, harus iya, banget iya. kan sebenarnya kan kalau nggak tahu jawabannya Ini gimana bukan, gitu. It's grown ini, it's terong katanya, it's terong. It's terong, maksudnya ya terong gitu loh, Bang. Iya, ngapa sih dibantu dong? Iya, terong. Saya mau gini-gini dibantu dong. No komen gue. Oh gitu, dari kecil Iya, berarti dari dulu? kecil gue udah suka, cuma kayak baru-baru ini doang gue berani. Kecil tuh lu gimana bentuk suka lu dengan warna ungu tuh gimana waktu kecil? Karena bokap gue tuh suka ungu juga, jadi nggak tahu kenapa gue terdoktrin buat suka ungu juga. Apa yang gua nggak tahu apa yang dimiliki bokap lu yang sampai Cuma dia ini sih, suka ungu nih gitu. kayak rumah gue aja bokap gue catnya ungu. Oh, dari rumah aja ya? Iya, kayak sesimpel rumahnya ungu gitu, jadi kayak udah terdoktrin dari kecil gitu. Cuma kayak kan tumbuh dewasa kan nggak berani aja gitu kan pakai warna ungu gitu-gitu. Cuma akhir-akhir ini kayak gue akhirnya kayak baru berani karena gue akhirnya mendalami nih warna ungu ini apa sih gitu artinya gitu. Ternyata iya ternyata dalam banget gitu, kayak ternyata warna ungu itu maknanya dalam banget, kayak pas gue cari-cari melambangkan kerajaan gitu-gitu kan. Iya. Kayak ternyata warna ungu itu dulu susah banget dicari. Kayak ternyata gue cari-cari ternyata tuh warna ungu itu punya sejarah di mana dulu itu susah banget didapetin. Cara dapetin dari siput. Jadi ada satu siput di daerah mana ya? Negara Lebanon kalau nggak salah. Lebanon. Jadi iya nih. Mau nikah serius Ungu aja, nih, ungu sumpah. nih.
Gokil ini Andrew. Jadi zaman dulu orang ini kan mencari warna-warna gitu lah kayak apa ya itu kan nggak umum ya warna umum Iya. takut dicengin atau apa. kayak warna hitam kan kayak mau kemana-mana orang hitam pakai baju Iya, hitam, hitam, putih mah gitu, aman. hitam, putih, Iya, aman iya, gitu. iya, Ah, hitam, cuma putih kalau mah pakai baju aman. ungu kan kayak jarang-jarang gitu kan. Jarang-jarang dan Oke, jarang pasti- banget laki bang. Iya, Semua tuh jarang banget. Jarang. Laki pakai ungu tuh pasti dicengin pasti kayak minimal Iya. pasti cengin lah gitu pasti kan. Benar, Apalagi benar. ungu full gitu. Tapi di era-era 90-80-an ungu Iya, ungu iya. merah gitu bentrokan banyak tuh bang kayak Pen ya. kayak itu rapper-rapper kan juga Iya. banyak tuh terus lagi apa jersey bang jersey Gue ngasih materi jadi liwat aja. apa tuh Ada ungu, ada Peter Pan tadi. mau Dilewatin, dilewatin. iya lagi Kayaknya iya gue bisa lagi kayak besok ini gue yang co-host bisa kayak udah 3 kali nih udah Suka disambut, suka disambut. Enggak, kan saya nyeruntul aja bang. Nyeruntul aja. Iya, saking asik ngomongin jersey. Iya soal jersey. ungu tadi, terus emang dari kecil suka ungu ya. Iya, jadi gue ini dari kecil tuh emang bokap gue udah suka ungu juga, jadi kayak terdoktrin aja sih, jadinya kayak Oh. bokap Dari mana tuh suka ungu tuh maksudnya kayak bokap lu pakai Ya, outfit ungu juga apa? rumah diunguin. Satu rumah. Iya, asli. Berikut interiornya. Jadi rumah tuh Luar di luar dalamnya ada beda-beda sih, cuma kayak luar tuh ungu gitu. Dan beda-beda tuh ungu muda, ungu tua. Iya, kayak ada ungu pink dikit-dikit gitu kayak yang Oh, nggak terlalu turunan ini ya? gitu kayak tapi kalau dilihat tuh keturunan ungu gitu lah secara warna gitu ya. Gitu. Serius lu? Bokap tuh kerjanya tuh. Iya. Jadi kayak gue pikir-pikir lagi kayak iya juga benar ya, dari kecil tuh gue ada di doktrin ungu gitu sebenarnya. Terus itu aja atau ada Nah, akhirnya lu terus, jadi ngulik ungu ini dong. Tadi kan gue takut kan, kayak dari dulu tuh sampai baru gue berani pakai ungu tuh mungkin kayak 2021 kali ya, udah mulai berani gitu. Oh, baru Itu pun banget kayak dong, belum lama 2021 ya. aja tuh kayak gue pakai tuh sampai sekarang. Pandemi. Sebenarnya sampai sekarang tuh gue kayak mau pakai juga lihat tongkrongan sih kayak gue mau kemana nih. Ini orang-orang ini bisa Iya, terima kayak nggak nih? bisa Iya, ya, iya, kalau iya, yang nggak terima jangan karena deh. kan gue takut gini kan, takut kayak nggak setiap hari gue mental gue siap gitu kayak Iya. buat terima cacian dari orang gitu kan kayak sih. gue kesini pakai baju ungu pasti kan minimal pasti ada orang gitu kayak ih ungu banget lu gitu pasti gitu kan Iya. kayak ungu gitu lah. Terus dari si orang ini nih pasti yang lain bakalin juga, oh iya juga ya, iya juga. Itu tuh gue takut kayak gitu tuh. Tapi mending langsung apa denger langsung gak sih ungu banget lu ketimbang Iya. lu ngelihat orang lirik tapi lagi ngomongin lu gitu. Iya, iya, iya. Mendingan langsung kan dikritik. Nah terus gue baru berani pakai karena kan gue ini kan bergelut di musik lah gitu. Oh iya. Jadi gue rapper terus gue butuh bangun personal branding gue sendiri gitu. Terus gue cari lah kayak apa yang bikin gue beda sama yang lain gitu ya. Ya, identik lu lah ya. Iya, setelah gue cari-cari kan kayak mungkin yang paling gampang adalah warna gitu kan. Kayak, oh warna aja kali kan gue suka warna ungu gitu kayak apa nggak gue coba embrace aja warna ungunya gitu. Iya. Tapi lo nggak bisa dong kayak biasanya nih kalau musisi nih nggak Ah. bisa dong. Lo kenapa ungu? Suka aja. Nggak Nggak, bisa dong. iya, dalam Akhirnya musik, harus iya. akhirnya jadi ngulik Gua konsep ngulik, dong. pasti Iya, ngulik. iya, iya. Cuma setelah gue kulik ada yang lucu. Jadi kayak zaman sekarang tuh gue liat rapper pada pakai hitam semua. Ya. Kayak kenapa sih. jadi kayak metal? Iya, Kayak- iya sih, bener. Iya. Padahal kalau balik sejarah gitu ya, Bener. tahun dulu tuh kayak rapper tuh pasti ngejreng banget kayak Iya. gitu. Pasti kayak Kontras-kontras gitu Iya lah kayak ya. gitu. Ya, era-era Nah, sekarang 90-an itu kayak, lah ya. Gitu tuh kayak wah ngejreng banget gitu hip hop gitu kan. Iya. Tapi sekarang tuh malah hip hop tuh malah kayak nggak ketahuan gitu Low jadinya. key. Iya. Sekarang Iya kayak istilahnya malah low kayak key gitu kan. sama anak metal jalan tuh udah nggak ketahuan udah kayak hitam-hitam aja semua. Iya, iya. Identitasnya Nggak jadi tahu, sama iya. aja gitu ya Nah, rapper makanya sekarang ya. Sekarang tuh udah jarang rapper yang pakai baju ngejreng gitu. Nah, Ngejreng, benar. apa gua ini gitu kali ya kayak agak ngejreng nggak apa-apa deh gitu. Cuma ya lihat orang dulu. Iya sih, baik-baik Nah, gitu. terus Tapi setelah emang akhirnya di skena pun akhirnya ungu ya lu gitu. Iya, Iya. gue pengen kayak orang ketika lihat warna ungu, Berciri drugon gitu. gitu jadinya. Jadi kayak gue pengen kayak bikin doktrin kayak tiap kali orang lihat warna ungu nih pasti kayak oh drugon nih gitu langsung kayak gitu. Iya. Gue pengen kayak gitu. Makanya gue tiap kali kemana-mana pasti. Dan ungu pasti terus. di sosial pun lu bakalan jadi perbincangan buat teman-teman lu Iya. juga gak sih? Temen gua ada tuh ungu Ungu gua banget, semuanya ya. ungu. Jadi tuh ungu tuh gini. Jadi bisa ngasih tahu juga apa yang lu kulik sih di Iya. ungu. Kan gitu kan. Terus gue cari tahu lagi kan warna Nah. ungu ternyata dalam banget filosofi warnanya gitu. Oh. Ternyata warna ungu itu menurut sejarah gitu ya. Dulu sebelum ada warna-warna itu bisa dicari dengan kimia gitu ya. Ternyata dulu tuh cari warna tuh susah banget. Iya sih benar. Terus warna ungu itu pada zamannya adalah warna yang paling susah dicari. Karena ungu itu bisa didapatkan dari dulu tuh ada namanya siput. Siput. Gua lupa namanya apa, cuma ada siput di daerah Lebanon. Lebanon. Itu yang bisa Iya, menciptakan jadi warna ungu tuh. dulu ya. tuh cuma siput itu doang tuh. Dan itu pun siput itu harus 10.000 siput
baru bisa menghasilkan 1 gram apa gitu liter, 1 gram warna ungu gitu. 10 biji? Iya, kayak 10.000. 10.000? 10.000. Becek banget tuh 10.000 Iya. siput ya. Jadi kayak zaman dulu tuh 10.000 bang. zaman dulu mungkin kayak yang warna ungu tuh bau banget pasti kayak ininya. Iya Cuma sih, hasilnya prosesnya, bagus gitu. iya. Nah, akhirnya Pengambilan sampai warnanya. saking susahnya dulu tuh yang gue baca nggak tahu salah apa benar. Cuma bahkan sampai Ratu Elizabeth I sempat ngelarang orang-orang pakai ini warna ungu. Karena saking ininya, saking susah dicari. susah dicarinya dan Jadi mungkin kayak- mahal kali iya, ya. Jadi kayak Jadi mereka pengen keluarga simbol kerajaan. kekayaan dong, Iya, bisa jadi simbol kekayaan dan kerajaan. simbol kerajaan. Jadi kayak Oh. orang-orang kerajaan aja yang bisa pakai gitu jadinya. Iya. Jadi Warnanya kayak memang sulit iya, didapat, karena sulit gitu gitu kan. jadi kayak warna yang mahal gitu jadinya. Iya. Terus gue cari-cari lagi selain warna ungu itu melambangkan apa? Kerajaan, terus kekayaan. Ungu itu melambangkan juga kedamaian. Oh iya. Nah, kedamaian ini nih ada lucu nih. Jadi ada teman gue satu namanya anak hip hop juga, namanya Bang Raben. Nah, gue nih secara nggak sengaja gitu pas gue ngobrol sama dia, gue dapat nih filosofi ini. Jadi di hip hop itu ada ini kan kalau di luar ya ada Bloods dan Crips. Yeah. Yang dimana Bloods tuh merah kan, Yeah. sementara Crips tuh biru. Nah, merah sama biru kalau digabungin, Ungu. nah itu kayak melambangkan kayak perdamaian gitu kayak Oh, merah kan iya. api gitu kan. Iya. Sementara biru tuh Airnya. air atau kayak es gitu. Nah, ternyata bisa bergabung gitu jadi satu. Nah, ungu yang dihasilkan gitu jadi kedamaian itu. Jadi ada filosofi warna itu jadi kayak ungu tuh Itu tuh obrolan kedamaian. sama Raben tuh. Itu. Oh, maksudnya udah itu. Raben Filosofi dong. Yoi. Tapi bener sih bang, secara nggak langsung bener sih, secara Iya, nggak jadi langsung ternyata bener. kayak Ketemu. bukan sesimpel apa. Bahkan gue cari ya, nggak ada tuh kayak kenapa warna cari deh coba cari di Google. Kenapa warna ungu dilambangkan sebagai warna janda? Gue nyari nggak nemu. Nggak ada, itu emang di Indo aja Iya, ya iya. gitu. Apa gitu alasan yang kuat Iya, buat iya, bikin iya. kayak warna janda gitu nggak nemu gue. Iya. Iya. Terus ada juga gue nyari ternyata ungu tuh melambangkan kalau di meditasi ya. Jadi ada juga di meditasi tuh ada 7 cakra. Nah, cakra tertinggi itu namanya Sahasrara, itu cakra mahkota. Itu warnanya juga ungu, namanya Sahasrara. Wah. Jadi kayak cakra tertinggi di dalam meditasi itu warna ungu juga. Kayak artinya kan kedamaian dan peace itu didapatkan di warna ungu gitu. Warna ungu. Jadi kayak dalam banget. Jadi Terus emang Andrew sendiri ungu bukan sekedar itu, ungu nih bang, ungu yang dalam banget nih. warnanya dalam banget. Kalau dibilang dipanggil paling ungu ya bener, karena dia mendalami sampai ngeliat ngulik filosofi dan segala macam. Jadi banyak banget warna apa maknanya sampai kayak ada makna juga kayak selain kedamaian gitu itu ada juga kayak melambangkan mimpi, melambangkan kreativitas gitu-gitu. Akhirnya banyak Akhirnya dipakai lu lah ya. pakai ungu ini sebagai Identitas. judul album ya. Bahkan ya sampai gue Purple akhirnya Season tuh Purple album- Season tuh album EP, kan ya? mini album. Oh, mini Jadi album. mini album kedua gue yang ntar lagi rilis itu akhirnya kayak gue beraniin pakai identitas ini kayak gue pengen menonjolkan identitas baru gue ini kayak gue pengen dikenal orang-orang sebagai ungu gitu kayak rapper yang pakai ungu gitu gitu. Karena nggak jadi deh. Apa bang? Apa nih? Pasha ungu cuma nah. Enggak. Tadi aja nggak ditanggepin, mau dibahas lagi aja. Tadi aja ditangkepin. Iya. Akhirnya sekarang judul EP lu juga Purple Season. Purple Season. Artinya apa tuh Purple Season tuh? Gue pengen kayak Purple Season kan purple tuh ungu, season tuh kayak musim gitu. Gue pengen kayak musim ungu gitu kayak apa ya kayak menantangkan waktunya kayak musim yang untuk bermimpi bareng-bareng gitu kayak orang-orang berani buat bermimpi, berani buat jadi apa namanya? Buat menemukan kedamaiannya sendiri gitu. Oh iya, karena filosofi si ungu itu banyak Iya. bang. Bahkan Itulah sampai yang kayak nanti mungkin akan lu hadirkan di album lu di ya. album di- bahkan Oh, di mini iya. album bahkan sampai kayak gue juga membahas dikit-dikit soal karena ungu kan kerajaan kan gue Ya. pengen kayak zaman sekarang kan orang banyak tuh kayak pengen jadi raja gitu kan nah gue pengen kayak nah ini juga gitu kayak fata morgana aja gitu kalau lu ngincar sesuatu tuh bahkan itu bukan punya lu gitu kadang-kadang kayak gitu Iya, asli sih. Purple Season ya. Purple Akan rilis kapan Season. tuh? kalau lancar Oktober Oktober. Oktober. Tapi kemarin bang, Lancar lah ya. tapi kemarin gue dapet invitation dari doi. Gak datang lagi gue. Duh sorry dulu. Sorry, bentrok. Respect. Tapi kemarin acara sukses ya. sukses tapi Di kayak- M Block ya? Bukan di kopi apa di? Gandaria Gandaria. Sekalian ulang tahunannya waktu itu. Oh iya katanya gitu kan. Nggak dateng lu. parah Emang lu udahlah gue jadi ini aja Dateng dong. dateng Oh udah, gue gak datang ya udahlah gue jadi pos aja lah gitu gitu. Gak bentrok. Terus gue minta maaf akhirnya, tapi gue naikin, gue Minta naikin. maaf lu gimana? Drew, sorry Drew gak bisa datang Sekarang gitu. udah ngomong orang Drew, tua. maafin Drew gak bisa datang. berlutut gitu Berlutut. Iya. Nah, tapi Andrew ini selain sebagai musisi, gue sering banget ngobrol soal apa ya, tentang dia sebagai anak rantau
Yoi. dari timur, dari K, betul ya? K itu NTT ya jatuhnya? Bukan Bukan Ambon. dong. Jauh. Maluku. 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 Pulau sendiri Yang dia. timur gue sejujurnya nggak terlalu paham yang ini di mana, itu di mana. Itu emang bahkan kita sempat ngobrol. Tapi ini lucu loh, iya. Gue notice ini juga nih. Apa tuh? Apa ya, nggak tahu kenapa, cuma gue di timur pasti tahu daerah-daerah di Jawa gitu. Iya. Cuma gue udah berapa kali di Jakarta tuh kayak orang-orang di Jakarta tuh nggak tahu daerah timur kayak. Iya emang. Gue pernah nih naik Grab bike ya, terus abangnya ini kayak ngajak ngobrol kan gitu kan. Terus akhirnya kayak gue ini lah ini. So asik juga kan. lah ya. Iya, bukan so asik sih emang ngobrol aja kan. Emang iya. Terus akhirnya Bercanda. dia nanya kan, kayak akhirnya nanya dari mana mas, terus gue bilang kan dari waktu itu bilang dari, gue tuh suka bilangnya pasti gue dari Ambon karena kalau gue bilang dari K bakal ribet lagi tuh karena Iya. Ambon aja orang nggak tahu apalagi K gitu, kadang-kadang Karena jadi timur satuin banyak, aja gitu. banyak Iya. daerahnya kan sih. Jadi banyak akhirnya kotanya. gue ngomong kan gue dari Ambon, terus dia ini gitu, oh enggak, gue pertama bilang gue dari Maluku. Iya. Terus dia ini kan, oh Maluku ya, Maluku tuh di mana ya mas ya? Maluku tuh ini di, akhirnya gue kayak mungkin Maluku orang nggak tahu kali ya, Ambon kali ya gitu ya. Maluku tuh di Ambon pokoknya kalau bapak nggak tahu, taunya Ambon biasanya itu. Nah, akhirnya kayak bapaknya, oh Ambon ya. Ambonnya di Ambon mana? tuh yang di Medan ya. Gue kayak, asli kok kayak, Jauh. Ambon tuh yang Medan ya. Itu kayak sering banget gue kayak gitu-gitu. Jadi kayak orang-orang sini tuh nggak tahu kenapa nggak ini. Nggak terlalu tahu wilayah Iya. timur bang. timur Banyak tuh ada juga. apaan aja, ada Ambon, Iya, ada banyak ya banyak lah semua. Sebenarnya Jawa pun sama, Sumatera pun sama. Iya. Cuman memang Kurang tersorot aja sih sebenarnya. iya orang banyak yang banyak nggak tahu aja sih sebenarnya. Padahal Kenapa keren. Dru? Menurut lo kenapa sih orang nggak tahu Dru? Mungkin karena fokus pembangunan kita masih ini kali ya. Wah, Boleh nggak nih? boleh dong kak. Cuman mungkin apa gue gimana bingung amaninnya nih. Nggak kan gue nggak nyerang, gue cuma ini doang. Iya bener sih. Karena jarang kesentuh kali ya. Nah, kalau yang gue rasain sih fokus pembangunan masih belum nyentuh ke sana kali ya, Itu sih, kayak. bener. Belum banyak nyentuh ke Ya sana. mungkin kayak Belum banyak. bahkan di era sekarang gitu ya, itu pun baru kayak ke Papua iya, ke betul, ke timur iya, Atas- cuma atas kayak belum ya? Belum rata lah ya. Belum iya, rata. cuma kayak yang apa ya, susah juga sih ininya kayak diperhalus itu susah, kayak cuma ini doang gitu, kayak asalkan ke timur nih bawa nama besarnya, tapi yang kecil-kecil tuh nggak di ini gitu, kayak Iya, asalkan kota-kotanya tuh dipegang aja gitu. Cuma yang kecil-kecil mah biarnya. Malah kadang gue taunya tuh bang dari acara-acara motor yang benar-benar motor Eropaan Inggrisan gitu. Kemarin tuh ada Jamres kalau ada acara tuh di Toraja, kalau nggak salah. Acaranya Maci tuh. Itu jadi kita tahu, oh ini Toraja tuh yang pemakamannya di batu-batu di bukit-bukit gitu-gitu. Akhirnya Oh udah sama tahu. satu. Kenapa susah? Karena mahal ke sana aksesnya. Betul, itu juga. Itu sih yang paling kayak penting. kita pengen banget ke Raja Ampat, Ya. cuman Mahal banget, tiket iya. Jepang. Iya lagi. Iya lagi. Makanya gue tuh jarang banget pulang kampung, kayak gue pulang kampung kayak anjir mending ke luar negeri gitu sekalian gitu. Iya, Kadang-kadang soalnya aksesnya Andrew ya. kayak gue kalau pulang kampung aja tuh naik pesawat ya. Ah ini nih gue Berapa tuh bukan dah lu di pulang kampung iya, tuh, berapa dah karena BP-nya? gue bukan di kotanya. Jadi gue cuma di pelosok lagi. Iya. Jadi Lu di mana, sorry? kalau gue tuh keluarga besar gue aslinya tuh K kan. K. Tapi bokap Sorry, sama K nyok itu di K itu di Maluku Tenggara. Maluku Maluku Tenggara. Tenggara di Jadi pulau. Maluku, Kepulauan ada atau- Maluku Tenggara lagi, Kepulauan Maluku Tenggara. Tapi sekarang tuh udah jadi kabupaten. Nah sebenarnya yang menarik tuh dari Maluku Tenggara ini adalah di Maluku tuh baru ada 2 kota. Iya. Jadi kota Ambon sama kota Tual. Nah kota Tual ini ada di Maluku Tenggara. Jadi dia tuh bersebarangan gitu kayak Maluku di K ini ada kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara gitu. Sebenarnya si K ini kan nama pulau kan? Nama pulau. Nama ya. pulau bang, bukan nama kota. Tahu lah pasti orang-orang mah John K Iya, pasti gitu. tahu. Nah, tahunya karena itu. John K itu dari K. Dari K. Dari K, memang keluarga Berarti K. bukan marga Tapi ya? K itu bukan marga. Bukan marga, nama dari pulau K bang. itu pulau, cuma gua senang lah karena jadinya kayak walaupun secara ini tapi jadinya K itu dikenal gitu aja Ya benar. Jadi banyak orang beranggapan kalau K itu marga, ternyata enggak. Emang dari nama pulau aja bang. Nama gitu. pulau. Nah, terus elunya bukan di K dong? Iya, jadi bokap sama nyokap tuh abis ngelahirin gua di K, mereka tuh ini kayak nyari kerja lagi gitu di pelosok lagi. Nah, gua agak ini juga sih sama keputusan bokap gua. Jadi waktu itu bokap gua ditawarin sama kakaknya gitulah kerja di Hong Kong. Bukan kerja di Hong Kong atau Australia gitu. Atau kerja di sini nih di ada namanya itu kampung namanya Tepa. Tepa itu di Maluku Barat Daya. Jadi lebih jauh lagi. Ini pulau lagi nih. Pulau beda lagi. Jadi Maluku itu sebenarnya
besar, cuma dipisahkan sama ini. pulau-pulau. Kalau Jawa kan ya udah kayak disambung Ya, satu semua kan, satu daratan gitu. Kalau Maluku itu sebenarnya besar, cuma dipisah-pisahin sama laut. Jadi kayak katanya kecil gitu. Ya, padahal mah gede. Gede sebenarnya. Apa tadi Tepa? Tepa. Jadi Tepa tuh di Maluku Barat Daya. Nah, di situ tuh terkenal tuh zaman dulu tuh ada ikan namanya itu samandar. Kalau di sini tuh namanya baronang. Wah. Nah, dulu tuh di sana tuh salah satu penghasil ikan samandar terbesar lah pada zamannya. Terus akhirnya bokap gue jadi nelayan di sana pada zaman itu. Nelayan ikan samandar ini. Terus akhirnya gue itu tinggal di sana jadinya. Di Tepa ini. Sampai sekarang bokap gue masih situ, terjebak. Di Tepa itu. Iya. Sorry, Tepa ini pulau. Maksudnya apa sih dia kayak gua nggak tahu lagi desa, kampung atau apa masuknya? Desa. Desa yang benar-benar desa banget. Kayak Aksesnya gimana? cuma kapal doang yang bisa ke sana. Dari Sampai sekarang. kapal tuh dari mana aksesnya? Dari kota Ambon bisa, dari pokoknya kota-kota lain bisa tuh dari situ. Ada tuh yang ke Tepa tuh. Iya, cuma Setiap pokoknya seminggu berapa kali? kalau ke Maluku tuh akses buat pesawat belum banyak gitu, kayak paling ke kota Ambon, kota Tual, terus ada paling terdekat tuh ada Samlaki juga gitu-gitu. Samlaki itu ada namanya itu Maluku Tenggara Barat itu kalau Samlaki. Itu paling dekat lah kalau dari kampung gua tuh Tepa itu kalau paling dekat tuh sebenarnya dari situ tuh. Jadi kalau dari Samlaki ini ke Tepa itu cuma pulau lainnya tuh. pulau beda lagi. Itu cuma kayak naik kapal cuma 1 hari. 1 hari. Cuma gimana? Itu paling cepat sebenarnya karena dari kota Ambon ya, kota Ambon ke tempat gua nih 3 hari. Enggak, gini deh. Lu nih sekarang mau pulang nih. Apa yang lu lakukan? Lu dari sini naik pesawat ke Ambon. Dari sini dari Jakarta naik ke kota Ambon. Kota Ambon. Kota Ambon dulu nih, dari kota Ambon Berapa tuh? itu kalau nggak salah sekarang tuh 2 jutaan kali ya. 2 juta sekali jalan. Sekali jalan. PP 4 lah ya. PP 4. 4. Nah, terus dari situ hitungin bang. Kita hitungin. ada 2 opsi dari situ. Dari Jadi situ, opsi yang buat orang-orang yang ada duit lebih itu naik pesawat lagi. Pesawat lagi ini apa? Pesawat kecil. Pesawat kecil. Itu pesawat kecil yang gua pernah naik berapa kali gue ya. Itu ini pengalaman keren tuh. Jadi kayak lu naik pesawat ada babi di atas pesawat. Wah iya. Asli, jadi kayak emang pesawatnya emang dipakai buat ini. Ada babi tuh bagasi dong. Enggak. Enggak. Bang, Jadi- ya Allah. Ya, itu sama banget di timur tuh gitu. kursinya Ini tuh bukan ibarat kata naik bis, Iya. ada ayam. Ada ayam, iya. kursinya kereta, bukan kayak ini, bukan ada kayak pesawat. ayam kayak gitu. Kursinya tuh kayak bis. Oh. Jadi yang kayak kalau kita pesawat besar kan kayak beda-beda gitu kan yang Iya. bisa ini enggak, jadi kayak kursi jadi satu gitu, kayak kursi-kursi bis gitu. Yang panjang gitu Yang ya? panjang. Jadi kayak udah lu duduk sini samping lu ada orang pegang babi, pegang ayam, udah bau banget. Cuma kayak udah terus kayak Itu adalah kalau lu punya duit. iya, tapi itu Kalau iya, lu punya itu duit, kalau lu punya duit naik itu paling ini udah. pesawat sama babi. Itu pun kayak Kalau lu nggak punya duit, kalau nggak punya duit nih ya, dari situ Ya. naik kapal lagi. Jadi dari kota Ambon naik kapal bisa langsung dari kota Ambon itu bisa langsung ke Tepa ini. Cuma itu 3 hari, 3 hari 2 malam. berapa duit? Itu sebenarnya kalau naik kapal tuh nggak mahal, kayak bisa kayak cuma habis 100.000 doang gitu bisa. Cepet gitu. PP 200 lah. Tapi itu ada setiap hari dulu, nggak ada setiap hari Setiap ya? hari, kayak seminggu paling 1. Tuh, itu pun Bang. kalau Berarti lu juga kalau mau pulang, lu nyari dulu tuh. Iya. Ntar berangkat jam berapa, Iya. hari Hitung, apa. hitung. gue tuh biasanya ini kalau mau balik nih pasti bokap gue udah kayak nanti pulang tanggal segini ya, karena mereka udah baca Udah dihitungin iya, sama dia. alur Dihitungin. pesawat tuh alur kapal tuh dibaca Kapal sama mereka. dibaca, bener. Jadi kayak misalkan kapal ini baru hari ini masuk di sini, Ya. mereka hitungin tuh berapa minggu lagi baru mereka kapal itu bisa balik Itu. lagi gitu. Kalau pesawat tadi itu yang barang hewan ternak, berapa duit tuh? Itu tuh 1 juta apa gitu ya? 1 juta, PP 2, 6, udah 6 tuh. Itu. Udah Nah, jadi nyampe turun nggak nyampe langsung rumahnya kan? Turun tapi di Tepa. di Tepa. Cuma itu, jadi tapi kalau tadi gue kan bilang kapal tuh ada opsi murah kan, yang kayak cuma cepet gitu kan. Itu pun ya kalau nggak bisa juga gratis penyelundupan. Oh iya, lewat barang-barang. Saya banyak kayak teman-teman gue kayak udah naik aja kayak ini pas kapal lagi sandar nih, udah masuk aja. Ya, tahu dia ngumpet di mana? Tahu ngumpet aja di mana. barang. Berangkat udah. Paling kan nanti diperiksa kan kalau udah jalan Iya. kan gitu. Nah itu kalau paling murah tuh kan tadi segitu kan, cepet gitulah. Tapi ada juga opsi mahal di kapal. Jadi kayak si ABG kapal itu mereka tuh kan punya kamar dan kamar mereka tuh bagus. Ya. Karena kalau yang tadi yang murah-murah itu tuh tidur bareng rame-rame gitu kayak. Oh, kayak ngemper inilah, ya, di kayak aula ya lah ya. Aula IGD gitulah. Iya. Tapi nggak kasur dong. Di lantai aja. Enggak kasur, cuma kayak kasurnya yang kayak kasur apa ya? Kasur segini doang, Bang. Tidurnya nggak berasa kasur gitu. Terus
Kalau naik kapal sih, kalau emang mabuk laut sih gue saranin jangan Iya. yang itu karena Timur ombak kenceng ya? Adalah 3 hari ya. jadinya orang kan ini ya karena tidurnya kan ini apa namanya tempat tidur gitu jadi kayak orang tidur nih muntah samping udah. Iya. Jadi Iya, kayak benar. baunya wah gila itu baunya. Soalnya gua belum pernah belum kapal kalau di yang bawa kampung. ternak lagi gitu-gitu Iya. yang kayak bau ayam gitu-gitu jadi makin Mending pada diiketin. Beres ini. Kita naik Pegang. motor aja di belakang mobil ayam udah Nah, ampun. itu kan. Iya, kayak apalagi gitu. di dalamnya ada ayam. 3 hari. 3 hari. Nah, terus ada opsi tuh yang itu kamar-kamarnya ABG itu bisa disewain. Jadi kayak kalau yang ada duit dikit kayak gue lupa deh harganya berapa, cuma kayak lumayan mahal sih kayak satu malam tuh bisa kayak 350 gitu. Semalam. Semalam Kayak disewain. mendingan pesawat lah ya kalau Iya. gitu. Semalam kali 3. Semalam terus udah gitu lama Kali 3 gitu juga, kan. ya udahlah. Itu. Pesawat Ya, itu sejutaan lah gitu juga sama aja. Tapi memang isi kalau misalnya di daerah timur pesawat-pesawat kecilnya emang buat ngangkut itu semua, Andrew. Iya. Kebutuhan segala macam, Karena kan- ternak, Iya. pangan lah segala Akhirnya macam. lu terakhir PP pakai apa? Pesawat. Gue Pesawat opsinya kecil pasti ya gue paling ini tuh pasti ke Samlaki dulu gue. Karena Sorry, karena Samlaki ini naiknya dari Ambon naik apa? naik itu pesawat kecil itu. Oh, nggak langsung ke Tepa dia? Nggak langsung. Jadi bisa dari situ ke situ. Nah, di mana Samlaki ini dia itu pesawat itu setahu gue cuma 1 minggu sekali apa gitu. Udah begitu Jadi kayak satu minggu sekali nih. Dalam sehari itu cuma kayak berapa kali berangkat doang kayak Iya, satu. Jadi satu telat atau tuh, dua lah. Udah kalau telat nunggu seminggu udah. Nunggu seminggu lagi. Iya, Pernah dulu. lu kondisi begitu? Telat terus habis itu nunggu seminggu. Iya. Kalau nggak ya udah kayak Di kampung orang nunggu seminggu. akhirnya kalau nggak ya nunggu ada kapal nih, ya udah naik kapal deh gitu. Ya kemana Kapal kayak yang sampai sehari senyampainya. itu Iya, karena kalau di Samlaki dari Samlaki ke Tepa itu cuma satu malam doang. 1 malam. Kalau cepat, kalau kapal cepat 12 jam lah untung-untung tuh. 12 jam. Gimana Berapa tuh lu duit? bayangin dah. Itu Cepet balik juga. lagi antara cepet atau sewa kamar. Ya. Semalam oke lah. Iya, Cepet. masih oke sih sebenarnya cuma kayak 3 hari. Tapi kan tadi udah pesawat tuh, jadi udah 6 juta, 6,2 lah PP-nya gitu ya. hitung-hitung ya kasarnya 7 juta lah gitu. Ya. Itu kan belum balik Iya, ini iya. kan, PP juga kan belum kapalnya belum balik gitu kan. Ya sih, belum lah apaan lagi lah makannya kan. Terus Masa iya nggak makan? belum cuacanya gitu-gitu Nah, kalau kapal lagi kayak nahan kalau itu kapal tuh. itu kan kalau normal tuh seminggu sekali kan kapal. Cuma kayak ada yang nggak normal tuh kalau lagi musim cuaca lagi jelek tuh kayak Apa yang nggak normal tuh apa yang terjadi? sebulan nggak ada kapal. Oh, sebulan. Bisa kayak gitu. Terus Jadi sadar kayak semua, Bang. iya kapal nggak berani keluar. Jadi kayak bahkan ada kapal yang dock itu kayak istilahnya rusak karena udah nggak ini nggak kuat buat bergerak Lu karena pernah cuaca. cerita soal kapal ngebuang hewan ternak, itu apa tuh kondisinya? Oh, jadi gue pernah waktu kecil. Jadi itu karena kapal, karena kan aksesnya cuma satu kan dari kapal doang. Jadi ya semua dibawa dari situ. Jadi kayak mau manusia, mau hewan, Iya. mau barang Itu gitu. kapal yang cepek tadi tuh? Cepek Iya, atau sewa pokoknya kamar kapal itu? kurang lebih sama lah semua buat kayak kalau yang kita bisa naik itu sama semua. kurang Emang lebih. dia bawa orang dan hewan ternak? Iya, jadi biasanya tuh di paling bawah tuh bisa taruh hewan. Paling Ya. bawah. Sorry, ini tuh modelnya kayak ferry gitu ya? Lebih besar dari ferry seharusnya sih. Oh. Kalau ferry kan emang kayak gitu doang kan, kayak nggak ada kasur-kasur kan sebenarnya kan. Kalau ini yang ada ini gitu. Kayak kapal Nabi Nuh lah. Enggak lah. Tapi terlalu besar, itu terlalu besar. Iya juga sih, iya juga sih. Nah, terus Pasang-pasangan di paling bawah tuh bisa taruh hewan ternak karena biasanya tuh kalau dari kampung bawa hewan ternak tuh dijual di kota. Karena kan Iya. salah satu pekerjaan mereka di sana tuh adalah itu. Itu benar. Ya kayak karena bagus banget ini ya kayak yang punya sapi nih dia ketika ke kota bawa sapi pulang-pulang bawa Honda bawa apa motor paling baru Ya. kayak zaman NMAX nih baru keluar NMAX dia Langsung bawa NMAX. bawa sapi bawa NMAX paling baru Beli motor itu langsung, Bang. gila emang nuker ya modelnya tuker. Iya, kayak, tuker sapi. Iya tuh, gua pernah makanya lihat. tukar tambah gitu jadi kayak udah kasih sapi bayar lagi gitu kan mereka ini motor gitu. Di daerah timur memang ada satu pasar yang Iya. buat hewan doang nih, Bang. Iya. Kebok, kambing gitu. Nah terus kebetulan tuh di daerah gua tuh ada kambing, sapi sama babi yang paling banyak lah gitu sana. Nah terus pas gue tuh lupa gue dari Tepa tuh mau ke mana gitu. Terus karena masih kecil banget gue sama bokap gue kan jalan. Ini untuk Ada kejadian- keperluan pergi keluar kota ya? Iya berarti? keluar kota. Karena bokap gue tuh kan setelah udah nggak kerja jadi nelayan, jadi ini ada cerita lucu. Dia kan jadi kesana jadi nelayan kan. Cuma suatu waktu ikannya hilang ke bawah arus. Jadi kan ada arus dari Australia kan. Jadi kampung gue tuh dekat sama Australia. Nah arus dari Australia ini bawa ikannya pergi dari situ. Bener-bener nggak ada ikan itu. Jadi kayak Jadi laut kalaupun sepi ada tuh. kayak jarang banget. Bukan semua ikan tapi beberapa ikan doang kayak ikan itu Beberapa salah satu yang jenis terbawa. ikan? Iya.
Jadi ikan tuh kan sering bergombolan kan. Iya, Jadi kayak iya, ketika ada koloni. arus ini mereka pasti ikut. Nah, pada arus itu mereka semua ikut tuh Samandar itu, baronang ini. Jadi di kampung gua pada waktu itu akhirnya hilang baronang. Akhirnya bokap gua kan kerja apa ya? Baronang udah gak ada nih gitu kan. Akhirnya bokap gua jadi ini gitu ya, kayak bokap gua tuh orangnya emang serba bisa gitu lah, kayak ngikutin apa sih yang lagi bisa buat bertahan hidup gitu. Akhirnya buka toko, buka gitu-gitulah. Nah, jadi bokap gua tuh kalau mau beli barang harus ke kota, harus ke Jawa dulu kayak. Akhirnya ngambil bokap supply gua ya. berangkat, jadi gua selalu ikut tuh, kayak sering kayak gua diajak ikut gitu. Jadi kayak dari kecil gua udah emang ini kan udah berlayar lah. Nah, terus Asik. Berlayar. One Piece. Ayo kero. Terus gua ini kan, nah gue lupa itu kemana, cuma pas waktu itu jalan tuh lagi ombak banget, jadi cuaca lagi jelek banget. Nah di tengah-tengah laut tiba-tiba benar-benar itu udah malam, udah benar-benar ini banget, ombaknya kencang banget, jadi sampai kapal tuh udah gini-gini banget nih, oleng banget sampai kayak udah dikit banget tuh udah mau tenggelam tuh kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak karena oleng, hewan-hewan ternak di bawah panik. Jadi kayak hewan kan panik banget kan, jadi kan kayak Wah, ada makin apa-apa. mereka makin bergerak, jadi kayak kapal yang udah oleng jadi makin oleng kayak oleng wah, lagi ini sama udah dia, gara-gara harus panik ini, hewan udah harus tuh. gimana nih kita, gue kayak sampai ini mati sih ini kayak ini udah kayak udah waktunya nih kayak nih. Terus akhirnya kayak orang-orang udah gitu serem banget, jadi situasi kayak lu tahu gak sih film-film kayak apa bajak laut yang kayak lagi ombak terus ada badai gitu-gitu yang petir gitu-gitu, itu tuh pada zaman gue waktu itu kayak gitu tuh bener-bener sama persis. Jadi gini-gini Kondisi jadi lu bocil lagi ya? masih kecil ya. Terus akhirnya karena hewan-hewan ini panik, akhirnya yang bisa dilakukan pada saat itu adalah hewan-hewan yang dikorbanin. Jadi kayak sapi dilempar Ke laut. Jadi kayak gue kecil tuh kayak ngeliat di kapal tuh kayak orang buang sapi ke laut. Kayak masuk ke dalam air. Jadi kayak sapi-sapi dilempar ke laut. Iya, daripada Karena kayak mau tenggelam, gimana lagi kan, iya. harus dipilih kan mau selamatin yang mana. Akhirnya kayak sapi-sapi dilempar, babi-babi dilempar gitu-gitu. Benar Itu banyak parah itu sih. Bro, Iya, banyak. emang banyak kan karena kan sekali jalan kan kapal kan jarang-jarang kan, apalagi pada zaman Itu itu tuh resiko tuh ya, resiko yang harus banget ya, ditanggung karena tuh ya. banyak banget orang naik kapal terus meninggal di laut gitu, kayak sering banget gitu. Iya sih, benar. Bukan hal yang 1-2 gitu. Jadi kayak apalagi zaman-zaman dulu tuh kapal tuh belum banyak, jadi kayak satu bulan tuh cuma satu gitu. Jadi kayak Satu bulan, oh pada waktu lu kecil itu ya? iya, Satu pada bulan waktu cuma gua kecil tuh satu bulan satu kapal. Jadi kayak satu bulan ini nih Kalau lu semua nggak orang berangkat pengen hari berangkat ini, nih. bulan depan Iya, gitu jadi ya. kayak bulan ini gua harus berangkat gitu. Kalau enggak gua harus nunggu bulan depan lagi nih. Akhirnya semua tuh berangkat jadinya kan, kayak gitu-gitu. Jadi kapal tuh overload Iya, jadinya. overload, benar. Tambah cuaca kan. Nah, terus setelah kejadian itu ternyata dicari-cari tahu kan soal ini, ternyata daerah yang kita lewatin adalah daerah yang cukup sakral ternyata. Oh. Jadi kayak Gimana tuh secara soalnya tuh? secara kepercayaan mistis kita kan ini kan masih beradat gitu kan, masih kental banget adatnya Iya, iya, kan. Jadi kayak benar-benar. percaya banget sama hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi kayak setelah di ini tuh katanya ada ini kepercayaan mistis kalau daerah yang kita lewat itu daerah sakral yang dimana sering banget emang mereka itu ini daerah tuh emang minta tumbal gitu. Ya. Jadi kayak mungkin ya sapi-sapi itu kita emang tumbal aja buat kita bisa selamat gitu jadinya. Iya, benar. Ada yang Gitu, kayak jadi gitu kayak lah ya. wah gila. Gokil Itu juga. pengalaman hidup dan mati tuh. Tapi sekarang mau kapal udah banyak ya Landru ya. Kapal banyak, cuma Udah kayak banyak. Ya tadinya sebulan sekali, sekarang jadi sekarang seminggu kayak sekali dah. mungkin Ya. seminggu sekali atau bahkan seminggu bisa 2. Dua. sekarang. dan- Heeh. Cuma ya gitu, jadinya kayak tetap aja kalau cuaca jelek ya lu mau Iya. lu nggak bisa ngelawan Tuhan gitu kayak Nggak bisa, men. lu mau bikin Ngelawan alam, kapal iya. sebagus mungkin, tapi kalau Tuhan bilang nggak bisa berangkat, cuaca jelek nggak bisa berangkat tetap. Iya, daripada Bahkan kapal yang nyelakain paling banyak bagus orang. sekarang kan banyak kan karena udah kemajuan teknologi. Iya. Kampung-kampung tuh udah ini kayak di kampung gua tuh udah banyak kapal-kapal yang maju banget gitu. Cuma tetap aja kalau emang lagi yang kayak tadinya tuh bisa kayak speednya diperkencang, jadi kayak yang tadinya gua dari apa namanya yang tadi gua bilang tuh ke Somlaki itu satu hari bisa kayak 12 jam gitu karena cepat gitu. Jadi ada kapal Iya, cepat jadi gitu kayak ya. makin inilah Mesinnya makin udah maju banyak lah lah gitu tuh satu kapal tuh. Cuma Iya, walaupun iya. cepat tetap aja mereka takut kalau misalkan cuaca jelek banget. Iyalah. Gitu. Daripada harus ngorbanin orang-orang yang ada di kapal kan Iya. gitu kan. Terus gua tuh sering banget, jadi kan gua dari kecil kan udah merantau kan. Jadi gua dari SD tuh gua masih di kampung. Terus cuma SD tuh gua udah berangkat juga kayak ada kejadian-kejadian kayak gua harus ke K. Gua tuh sempat kayak dari SD ke K untuk SD gitu lanjutin cuma satu kelas doang gitu, habis itu ini lagi balik dari TEPA Ke K. ke K. Gua kayak cuma sekolah cuma satu ini doang, satu kelas doang, Lu satu anak SD nih, SD ya. dianterin bokap dong. Dianterin karena waktu itu ada keperluan keluarga gitulah, urusan keluarga yang dimana sekeluarga harus berangkat ke sana. Jadi 3 kayak hari. bukan 3 hari. Satu semester gitu bang. Enggak, Satu maksudnya
untuk ke perjalanan. 3 hari kan? Iya 3 hari ya. Cuma kayak Untuk gua satu kelas. Oh, tapi untuk kelas satu selama tahun itulah, satu tahun gitu gue di sana. Terus balik lagi gitu-gitu. Sampai akhirnya gue merantau bener-bener merantau banget tuh SMP. Jadi SMP kelas kelas 1. Jadi yang lucunya adalah gue dari SMP kelas 1 udah merantau. Jadi kayak 7 terus tahun gak sih? Enggak dong, 7 tahun, 12 13 tahun ya. Iya. 12 ya. 13 Enggak tahun dong. ya. Iya dong. Kan kelas 6 SD aja 12 Oh tahun. iya. 12 ya. 12 13 tahun lah. Terus gue tuh sekolah tuh ini sebenarnya SD tuh gue dari 5 tahun udah masuk SD. Jadi gue tuh lebih cepat setahun lah. Oh. Nah terus di kampung gue tuh gue udah SMP setahun. Gue ya duluan dah ya. Nah cuma pas tiba-tiba ada keputusan buat merantau ini jadinya kayak harusnya kan gue lanjut ini kan ke kota tuh buat kelas 2 SMP harusnya kan yang normalnya kan. Cuma nyokap gue kayak gak berani gitu, kayak takut kayak pasti beda banget ini ketinggalannya gitu. Akhirnya gue ngulang lagi pas gue ke ke kota itu SMP-nya ulang lagi Ulang kelas lagi 1. dari kelas 1. Ke Surabaya gue. Oh, ke Surabaya. Karena pada waktu itu keluarga bokap gue banyak di Surabaya gitu. Jadi kayak gue kesana tinggal sama dititipkan mereka. ke saudara di Surabaya. Gitu. Terus akhirnya itu berangkat tuh gue diantar sama bokap. Diantar sama bokap terus habis ditinggal di sana. Aman aja tuh. Aman Atau aja sempat sih. ya ilah. Ya awal-awal sih pasti hancur Iya, banget sih kayak iyalah, bener. yang kayak Tinggal lu bokap. nggak tahu apa-apa gitu kan kayak lu apalagi SD SMP kan zaman-zaman yang masih seneng sama teman-teman main terus tiba-tiba lu dipisahkan sama teman-teman lu kayak Wah, anjir. iya sih, berasa. Gila gitu kayak. Gimana kehidupan SMP lu di Surabaya. Cuma gue orangnya ini sih gue akhirnya sadar kalau gue tuh makin kesini gue sadar kalau mungkin salah satu gift gue dari Tuhan adalah kemampuan adaptasi gue. Kayak gue tuh cepat beradaptasi sama lingkungan gitu. Bener. Jadi gue pas ke Surabaya tuh gue butuh waktu nggak lama gitu kayak untuk bisa ini beradaptasi gitu. Dan bisa sejenak melupakan teman-teman lama Iya, lu ya iya, di lu sana ya. pada saat ke Surabaya yang mana lu dari kecilnya di Tepa Iya. kayak sekitarnya Ini sih itu budaya kan beda ya. Sorry. Emang bener gak sih orang timur tuh sekeras itu? keras Udah, apa ini? secara mentalitas, ya gua nggak tahu ya kan image-nya gitu ya, stereotipnya kan gitu. Sebenarnya iya secara kehidupan pun keras cuma ini yang lucu nih sebenarnya ada satu peribahasa kali ya gue sebutnya. Yang cukup benar soal orang-orang timur adalah kalau kalian baik sama orang timur kita akan lebih baik lagi 1000 kali lipat. Tapi kalau kalian jahat sama orang timur kita akan lebih jahat 1000 kali lipat. Jadi sebenarnya kayak orang timur tuh sebenarnya ini aja kayak baik-baik banget sebenarnya cuma kayak mungkin ya emang kerasnya aja kayak bahasanya emang keras gitu-gitu kayak sama kayak orang Medan gitu-gitu kan kayak Sumatera juga iya kan Sumatera gitu gitu-gitu kan kita timur sama Sumatera kan mirip kan kayak sebenarnya cara penyampaian tuh sebenarnya ini emang gitu aja cuma maksudnya tuh nggak kayak gitu kayak gue bilang sama lu nih gue sayang sama lu cuma cara penyampaiannya kasar aja gitu. Gue pernah kok kayak gitu juga di temen gua waktu gua kecil SD lah, keluarga Jogja gitulah kalau temen gue ini, gua orang Padang. Dia ke rumah gua sama nyokap teriak-teriak aja. Rian, apaan? Ntar dulu, ini lagi ini gitu. Astagfirullahaladzim Rian, jadi anak kok durhaka banget. Enggak durhaka. Iya, kalau emang gitu aja. Komunikasi kita gini, kita orang Sumatera gitu, bukan yang gua benci sama nyokap, enggak emang begitu aja, emang keras aja. Emang keras. Madura juga kan keras ya. Ya, Betawi juga. Emang masalah budaya Iya, Betawi aja. juga. Iya, Betawi juga budaya banyak aja. teriak-teriak aja. Beda ini aja sih budayanya Ya, sih. karena ujung-ujungnya balik lagi kita tuh semua beragam Bang Indonesia tuh. Nah, akhirnya Nah, gitu kan. ngomong beragam nih, Yoi. bagus bridging lu. Apa tuh? Dia orang timur, Yoi. tapi Chinese. Looknya nggak timur. Nah, itu Cindo nih doi. Gue pernah ngobrol juga soal ini sama Andrew tentang marganya dia Retanubun. Menarik nih. Gimana tuh Drew? Maksudnya Retanubun itu yang kita pernah ngobrol. Jadi kalau tahu keluarga marga Tan untuk Chinese. Iya, jadi Retanubun ini adalah versi jadi kan bahkan di Cina pun ada marga-marga kan sebenarnya kan kayak Tan gitu, Lim gitu-gitu. Iya. Nah, terus ternyata gue ini sih belum ngulik banget sama sejarah keluarga gue cuma beberapa dikit-dikit itu ternyata keluarga gue itu jadi di timur tuh di K pasti marga itu adalah bun-bun gitu pasti belakangnya kayak Retanubun, Sap-Sapubun gitu pasti gitu. Nah, terus Dumatubun juga ya. Dumatubun gitu-gitu, Betaubun. Nah, terus nenek moyang gua gitu dari Cina ke K gitu, ke K. Mereka menetap dan ini gua belum tahu benar apa enggak, cuma menurut beberapa teman-teman gua yang memang orang-orang asli sana kan. Karena kan gua kan emang asli sana, cuma kayak nggak lahir besar di sana gitu. Gua cuma lahir doang, besarnya kan beda-beda gitu kan. Terus akhirnya kayak teman-teman gua cerita ada namanya ada sejarah yang katanya tuh
gue adalah salah satu orang Cina. Marga gue itu adalah orang Cina yang pertama datang ke Kei dan jadi orang pribumi gitu, kayak membaur sama orang pribumi. Iya, Jadi iya, kayak kalau kita nggak membaur kan tetap marganya tetap dipegang kan. Iya. Cuma karena pada zaman itu kan ada kayak zaman apa namanya pemerintahan Soeharto gitu-gitulah Iya. gitu. Tapi setahu gue tuh bahkan jauh sebelum itu malah udah terjadi peluburan peluburan budaya ini. Jadi nenek moyang gue pas masuk ke situ gimana caranya akhirnya mereka melebur dan Iya. dari Tan mereka ini kayak sama raja-raja di sana Iya. akhirnya dikasih marga baru. Oh. Yang dimana dari Tan tuh jadi Tan Ubun. Yang Ya dimana mungkin di apa sih dicampurin lah iya apa sih jadinya bahasanya. kayak akhirnya jadi orang pribumi gitu Iya, kayak iya. apa emang bukan pribumi asli cuma kayak akhirnya melebur gitu jadinya Iya. bukan Cina Kombinasi. lagi gitu iya bukan kalau kita bilang Dikombinasi ya, kita akhirnya. bilang Cina kan udah nggak murni kan kalau Iya. Cina ya udah Cina Tan doang gitu Iya. tapi ini udah nggak murni nih udah melebur gitu jadi kayak Melebur. Tan Ubun gitu Cina Ke aja gitu Ya, jadinya juga secara budaya. di iya sana emang gitu ya. secara budaya pun dijadiin marga bahkan gitu kan jadi kayak emang Memberikan marga baru keluarga gitu gitu kan jadi emang dibikin keluarga gitu Iya bahkan mungkin ada sejarah tertulisnya. iya kan? itu gue masih Benar. masih nyari sih gue Perlu dikulik tuh ya kayaknya. karena emang dikulik tuh. ini nih yang agak susah tuh di timur tuh kita cari sejarah susah banget. Ya. Bahkan nih ya, ini yang lucu nih buku sejarah orang timur kebanyakan ditulis sama orang Jawa. Nah. Yang kadang-kadang tuh kita jadi kayak ini benar nggak sih gitu Iya, iya, kadang-kadang iya, jadinya. karena yang nulis Iya, orang Jawa. karena, takutnya kan kayak kan ada ini kan istilah sejarah ditulis sama orang yang menang kan sama Iya, pemenang itu kan nggak sama tahu gitu. pemenang. Jadi kayak emang masih ini sih udah gitu akses untuk mendapatkan sejarah tuh susah banget kalau di timur. Iya, iya, Ya kalau di sini kan banyak lah buku-buku gitu-gitu kesana mana ada buku. Jangan kan buku akhirnya susah. Aduh, itulah gitu. Iya tuh emang. Akhirnya sudah dekat katanya. iya gimana? Aduh. Ya udahlah ya, itu gimana Nah, terus nanti gitu. ini hal yang menarik juga dengan lu tumbuh di Kei Tepa, terus lu harus ke Surabaya, yang mana gua nggak tahu ya di Surabaya, setahu gua kan Chinese banyak ya. Iya, iya. Iya. Tapi lu sebenarnya Ambon. Nah. Pasti secara lidah, karena gua tahu rasanya. Gua dari Padang pindah ke Bekasi itu Tetap kena iya. bulinya parah. Karena gua anak kecil berbahasa Padang sendiri kan, dan gua nggak ngerti bahasa Indonesia gue ngerti, tapi ini gue pindah ke Bekasi nih, kena Betawi Bekasi. Itu apa? Gue bilang pulang naik kuasi itu apa? Gue nggak tahu. Tadi kena pukul, bully parah banget pada zaman gue kan. Maksudnya kayak Iya sih, Bang. itu terjadi ke lu? Terjadi. Gua dari kecil bahkan udah ini, bahkan gua udah kayak jadinya kayak apa ya? Gua kecil tuh bersahabat sama diskriminasi kali jadi. Iya sih bisa kayak jadi sering gitu. banget kayak bahkan gua di kampung gua pun didiskriminasi gitu kayak lu orang Ambon tapi nggak kayak orang Ambon gitu. Iya, Kayak iya, anak iya. kecil lah kayak mereka nggak peduli kan kayak mereka kan otaknya kayak mereka mikirnya ini mereka ngomong itu kan kayak Iya, belum tahu benar, gitu kan belum belum bisa tahu. ini. Jadi kayak Secara fisik berbeda nih orang iya ini kayak nih. lu mah bukan Ambon gitu lu Cina gitu kayak pasti ada gitu kayak gua waktu kecil tuh sering banget gua. Terus di mana ketika gua jadi pas kecil tuh gue jadi kayak agak ini gitu kayak gue agak takut sama malu buat mengakui kalau gue tuh orang sana gitu jadinya karena kan itu kan ada pergesekan itu kan terus ketika sampai di Surabaya gue malah kebalikannya jadinya karena disikat sama ini kan disikat dari yang karena orang Cina asli pun ngeliat gue bukan orang Cina jadinya Oh, iya. kayak orang Ambon asli lihat gue bukan orang Ambon orang Cina asli Emang gue bukan secara orang fisik Ambon lu nggak kelihatan kurang Cina emang kelihatannya. secara fisik iya cuma kayak nggak tahu ya buat Logat gitu orang-orang kali ya. yang bukan orang Cina asli itu ini nggak kentara cuma nggak tahu kenapa orang-orang Cina asli tuh bisa lihat gitu Oh, bukan nih orang nih iya gitu ya. gitu Aura kayak kali, Bang. gua ketemu teman-teman gue yang Surabaya tuh kayak banyak yang kayak lu bukan Cina gitu bisa digituin kayak kata gue cara baca gimana cuma Iya, kayak iya, iya. lu aura lu bukan Cina gitu kayak Iya, gitu bahkan iya, kan iya, kayak iya. orang Cina tuh kan lahir tuh pasti ada nama Cinanya kan gua nggak ada kayak gue Oh. gue nggak ada nama Cinanya jadi kayak gue kadang tuh gue bingung gue bilang gue orang Cina gitu orang gue nggak bisa baca bahasa Cina gitu kan Iya, Mandarinnya nggak bisa lu ya. terus jadi kayak gue kena diskriminasi dari Ya, ya. pihak gue sama pihak Cina juga gitu kayak dari ini gue bingung jadi kayak Wah, ini gua- anjing. Ini gua bahasa Ambon gua. sama Cina. Iya, gua nih. kayak Kata Mana gua yang lagi, terima gue orang gua? Bekasi anjir Iya ya kayak lagi, aduh. jadi itu tuh yang gue kayak anjir ini sebenarnya gue orang mana sih bahkan sampai cuma lucunya adalah gue di Surabaya dianggap sebagai orang Ambon jadinya bukan orang Cina kalau di kampung gue Taruh dianggap nih, sebagai orang Cina Dianggap sebagai orang Ambon ini artinya apa nih? Ditakuti kah? iya gue bahkan di SMP tuh di SMP gue 3 tahun di Surabaya gue nggak pernah orang manggil nama gue Andrew nama panggilan gue adalah Ambon sampai guru-guru manggil gue Ambon Wah, iya, itu iya, 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 terus iya, yang iya, kayak iya. gue memanfaatkan itu enak juga ternyata gue punya power orang-orang takut sama gue jadinya Gua Kayak- punya power. karena Ambon iya Iya, karena gue punya ini nih orang-orang manggil gue Ambon nih iya, iya. takut semua sampai kayak ada adik kelas tuh kayak
Tapi gue ini juga sih kayak setelah dipikir-pikir gue ini juga jahat juga sih. Jadi lu memanfaatkan kesempatan itu Iya ya? sih, kayak- Aduh, iya. Jadi iya. gue terus nggak tahu kenapa gue tuh ini dari kecil tuh selalu bergaul sama orang yang lebih besar. Ya. Gue nggak pernah bergaul sama sepantaran gue, kayak gue Surabaya pun SMP kelas 1 nih, gue nggak temenan sama yang kelas 1, gue temenan sama kelas 2, kelas 3. Iya. Jadi kayak gue deket sama mereka nih, jadi kayak sepantaran gue pun kayak nganggap gue Agak kayak kakak segan, kelas iya, malah kayak. jadi agak segan lah ya. Jadinya Benar, pas benar. gue naik nih udah kelas 2 kan ada di kelas tuh. Gue bahkan sampai bisa kayak ada adik kelas nih jam istirahat makan duduk di tempat duduk pinggir, gue mau duduk gitu. Bisa gitu anjir gue kayak. Iya. Ini nih. Ini nih, gua nih. Ini Gitu, nih bahkan, gua nih. bahkan sampai kayak mau Siap. berantem nih, itu Ambon panggil Ambon. Padahal gue kayak anjing jangan panggil gue berantem anjir. Panggil gue buat gimmick aja. Jadi deking akhirnya Iya ya, kayak jadi anjir deking. power gue gede banget jadinya gitu. Sampai guru-guru manggil gue Ambon. Terus gokil sih. Gitu jadi kayak gue di Surabaya tuh jadi kayak gue Ambon gue makin kencang gitu jadinya. Wah tuh lu sampai lulus tuh di Ambon. Di Ambon sorry, di Surabaya, sampai Bahkan lulus gue tuh SMA. pas di Surabaya gue gak mengakui gue Cina jadinya. Kayak gue Ambon gak mah, gue bukan orang Cina gitu. Oh, lu Gua Ambon. orang Ambon. Iya. Gua Ambon bukan Cina. Bisa gitu kayak kalau orang bilang gue Cina gue tersinggung. Sampai Enggak. gitu ya? Iya kan Sampai gue begitu Cina ya? gitu kan kayak Cina lu. Enggak anjing gue bukan Cina gitu. Langsung kesel. Sorry, ini SMP SMA berarti ya? SMP ya. Tapi SMA. Iya. Jadi SMP tuh di Surabaya, SMA gue balik lagi. Pulang kampung tapi nggak di Tepa, gue pulang ke K. Oke, lu Karena SMA di K. gue berarti. SMP nakal banget lah. Ah. Karena itu tuh karena gue diakui sebagai Ambon, gue nakal. Yo, punya power nih Punya gua. power, Gua jadi nggak usah kayak- ngapa-ngapain, gue punya power nih. Gitu. Jadi kayak gue ini banget gitu. Akhirnya dipulangin gue. Kayak sebenarnya nggak dipulangin juga sih, cuma kayak dikasih opsi kayak lu mau SMA lanjut di sana apa mau pulang, tapi nggak ditaruhin pulang ke Tepa tapi ke K. Terus kayak gue menarik juga sih pulang ke K biar gue bisa belajar ini gitu kan, belajar adat gue gitu, ada identitas gue lah gitu. Iya. Akhirnya gue pengen deh gue pulang ke K, terus kayak di K itu kan keluarga besar gue masih di sana semua kan, jadi kayak Ya. enak nih buat mengenal keluarga gue gitu jadinya kan. Malah lebih deket sama keluarga Iya, lu jadi kan. kayak gue akhirnya SMA pulang lagi ke K. Jadi gue di K itu baru SMA, iya. SMA sampai lulus, baru ke Jakarta gue buat kuliah, gue ke Jakarta gitu jadinya. Oh kuliah langsung Jakarta nggak Surabaya? Jakarta. Jadi gue SD, SMP, SMA kuliah tuh nggak pernah satu tempat, Anjing. beda-beda Menclok ya. gitu. Tapi mungkin kemampuan adaptasi lu dari situ dapet ya? Iya, kayak secara nggak sengaja jadi kebentuk gitu jadinya. Kayak lu selalu ditempatkan di tempat baru, jadinya kayak Iya. mau gak mau lu harus beradaptasi gitu Ya jadinya. kalau gue mikir lu dari diskriminasi yang lu dapet dari orang-orang di sekitaran lu nih, lu malah mikir gue harus gimana nih, gue harus kayak gimana nih biar orang-orang respect sama gue, kan gitu ya. Iya, iya. Akhirnya lu dibentuk juga dipanggil Ambon di Surabaya jadi Iya. pas nih ini Makin- momennya. makin kencang gua, gila. Iya. Lalu lanjut kakak ada apa lagi? Aduh, Gimana? mantap nih, menarik nih Andrew emang. Menarik ya. Terus akhirnya lu ke Jakarta nih ya? Jakarta. Untuk kuliah dan kayaknya sekarang juga udah bekerja aja gitu, Iya, iya. kerja nyari duit segala. Gimana? Sebagai anak rantau di Jakarta tuh gimana rasanya? Malah tadinya gue nggak mau ke Jakarta tahu. Kenapa? Jadi pas mau milih kuliah tuh, gue coret 2 kota, Jakarta sama Surabaya. Karena Surabaya gue udah kayak udah pernah gitu kayak gue. Rumah lu dah ya. Menurut gue kayak gue udah tamatin gitu. Iya, Kayak gue iya. pengen nyoba yang lain gitu. Kayak akhirnya kayak gue nganggap bagian sekolah itu jadi kayak momen gue buat kayak ini gitu. Belajar lah ya, ini gitu belajar kan. ya. Lihat semua Terus orang. gue gak ya. pengen kayak belajar di satu tempat yang sama gitu, jadi gue pengen pindah-pindah lagi. Nah, Surabaya gue coret karena udah pernah. Terus Jakarta gue coret karena macet gitu kan, gue dari ini kan Males ya? macet, polusi gitu-gitu kan kayak. Image-nya kurang Iya, baik. image-nya aja, cara iya, image aja kayak kurang baik ya. enggak sih gitu. Terus gue coret tuh, gue nggak mau gue kuliah di Jakarta. Gue pengennya Bandung tadinya. Kalau nggak Bandung, Malang. Sebenarnya ada opsi Jogja, cuma gue menolak Jogja karena Jogja tuh banyak banget orang Timur. Gue tuh bukannya gak mau sama orang Timur, cuma kayak gue menghindari terlalu banyak orang Timur karena gue takutnya gue mainnya itu doang jadinya. Kayak gue takutnya Malah gue zona nggak, nyaman iya, gitu gue ya. jadi zona nyaman kayak akhirnya sama aja kayak gue di kota nih, tapi berasa kayak kampung karena gue nongkrongnya sama-sama lagi gitu sama teman-teman gue gitu kan. koloni yang Lu sama pengen- lah pengen- gitu kan. pengen nyari Gua pengennya- tantangan baru lah ya. Lingkungannya benar-benar berubah gitu, kayak pengennya lingkungan baru, bukan lingkungan baru tapi orang-orang yang sama. Gue iya, nggak mau kayak benar-benar. gitu, karena takutnya nanti mah gue nggak nongkrong nih, nggak ada relasi baru, jadi kayak Iya. ya gue nongkrong sama mereka Stuck mereka aja di situ ya kan, benar. Akhirnya Jogja juga kayak jangan deh Jogja gitu. Terus akhirnya gue ngincar Bandung sama Malang. Pada zaman itu gue ngincarnya itu IT. IT. Atau kenapa tuh gue ngincar IT. Terus
Karena katanya menjanjikan biasanya sih. Iya, itu. Karena itu juga sih ya, nyari-nyari kan. Iya. Jurusan paling menjanjikan gitu. Nah, itu tuh keluar IT kan. Belum nomor tahu satu. udah kapasitas masuk Iya. apa kagak. Itu. Sebenarnya sih masuk-masuk aja, cuma kayak Masuk aja. suka apa enggak gitu kan sebenarnya kan. Kalau nggak suka kan susah tuh buat jalanin sebenarnya. Capek akhirnya. Capek kan? ya. Karena gue tuh orangnya ini tipikal orangnya kalau gue udah gak suka sama sesuatu, gue nggak mau ngelakuin itu pasti. Ya lu mau kasih berapapun ini, gue tetap nggak mau. Iya. Cuma kalau gue suka, lu nggak bayar pun tetap gue jalanin gitu tetap. Gitu gue orangnya. Benar. Nah terus akhirnya Malang, gue nyari-nyari. Cuma Malang tuh ini, gue nyari apa namanya? Karena gue waktu sekolah tuh prestasi gue lumayan bagus lah, walaupun gue nakal-nakal tuh tetap kayak 3 besar gue pasti dari SMP. Karena gue di itu kenapa gue nakal-nakal jadi aman, kayak gue di SMP di Surabaya itu terkenal banget gue di guru-guru, kayak gue zaman itu gue ngikutin Neymar yang rambutnya moha. Oh iya. Itu gue di nama gue pasti dihafal sama guru BK. Pasti kayak anjir lu gak jelas lu rambut lu. Kayak pokoknya Neymar lagi rambut baru apa gue ikutin pasti, kayak mau rambut kayak gimana kayak oh itu Oh Neymar udah lama. dari lama, gue udah dari lama kan, dari emang kayak gue apa ya, bertumbuhnya sama Neymar gitu, jadinya kayak emang gue role model gue gitu ya. Terus anjir gue ngikutin rambutnya, keren nih rambutnya nih, mohak, jangan-jangan mohak gitu kan. Emang ke sekolah gitu kayak anjir mohak, gue satu-satunya orang yang mohak gitu sekolah gitu, mana tampaknya Cina lagi gitu. Iya lagi ya. Kan ngeselin ya. Akhirnya sikat sama guru-gurunya kayak anjir nggak jelas ini murid ini nih. Cuma nggak bisa mereka sikat karena gue ranking gitu kayak lu prestasi kayak, terus ya. akhirnya mereka mentok di kayak jangan diulangi lagi ya. Iya, mentok gitu. Kayak gitu-gitu jadi kayak Ditarik cuma ya dihalusin ya. Jangan gitu-gitu. Akhirnya nanti ini jangan prestasi kamu ini terganggu. Oh, gue sih nggak peduli. Nah dari SMP udah kayak gitu. SMA lebih parah lagi gue. SMA mungkin karena gue udah sekolah di ini ya di Surabaya ya. Terus balik lagi ke kampung, standar edukasi kan udah beda kan. Iya. Jadi kayak di kota balik ke sini nih, yang dimana udah jauh banget kayak secara pelajaran pun. Iya sih. Bayangin ini ya pelajaran Tikom komputer. Iya. Di SMA kampung gua baru belajar gimana caranya nyalain komputer. Iya dulu. Sementara gua di SMP udah belajar sampai bikin website. Yang kayak anjir. Jauh banget ya. Iya kan, jadi kayak akhirnya gua di sekolah tuh aman aja gitu jadinya. Nah itu makanya ketimpangannya sejauh itu kan. Makanya kayak seaman, segampang kayak gua di sekolah tuh tidur mulu. Iya. Tidur, bolos. Tapi tiba-tiba ranking 1 gitu-gitu gua kayak Hebat juga nih dia nih. terus sekolah gua tuh ini karena sekolah di kampung ya. Jadi ada kelas gua tuh kelas yang baru dibangun di belakang. Belakangnya tuh pas banget hutan belakangnya. Iya. Jadi kayak nggak ada gerbang yang buat ngalangin nih kalau lu mau masuk telat gitu. Jadi kayak kelas gua nih belakangnya hutan. Sementara yang bagus-bagus tuh di depan tuh ada pagarnya gitu kan. Jadi dijaga gitu. Kalau lu telat mah lu ketahuan nih. Nah, kelas gua enggak. Jadi gua sekolah mulai jam 7, gua datang jam 10 gitu. Masuk Lewat hutan belakang, dulu. Masuk hutan. Ini tiba-tiba gua udah ada aja. Gitu. Dari kecil udah belantara nih dia. Asli, gila. Terus akhirnya kayak itu, jadi kayak guru-guru pun ya udahlah gitu. Bahkan gue kayak sering banget kayak jadi musuh guru-guru sih, karena guru-guru tuh jadi kayak nggak punya ini gitu, kayak anjir nih orang nakal nih. Iya. Tapi nggak bisa gue sikat gitu Iya, karena iya, prestasi gitu kan. Jadi kayak Prestasi. udahlah gitu biarin aja deh. Cuma ya walaupun kadang-kadang kan kalau di kampung kan masih di ini kan dipukul-pukulin kan ya. Iya. Paling kena pukul dikit. Ingat gak sih lu guru? Iya. Ingat gak guru SMA lu di sono Oh, namanya siapa? jajat banget. Ada gak salah satunya dulu? Jangan. Lu yang nakal. Cuma gue nakal, jadinya kayak gue akrab sama guru-guru. Jadi Iya. ya kayak gue makanya gak berani sebutin nama-nama mereka karena gue cukup akrab sama mereka gitu. Jadi kayak disayang tetap kayak walaupun nakal gitu. Andrew. Iya ini dia. Oh bahkan sering banget gue di ini pas lagi apel gitu ya. Pas lagi apel kan dicariin kayak karena suatu waktu ini pernah gue ketahuan kan kayak gue nih. Guru-guru tuh mulai kayak jam pelajaran pertama nih, kok nggak ada nih orang ya? Iya, Tiba-tiba kok kok ada ada gitu, jadi kayak udah mencuriga nih, jadi perbincangan di inilah orang guru gitu. Jadi, karena gue selalu masuk tuh jam 9 setelah kayak jam istirahat pertama gitu kan, baru gue datang. Terus pas lagi apel, tiba-tiba nama gue dipanggil. Namanya Andrew mana? Terus kayak gue nggak ada kan, wah itu dicariin gue, akhirnya kayak setiap apel gue harus ada jadinya. Dicariin paling pertama sekarang gue. Apel ini upacara kan? Iya upacara. Senin pagi. Senin pagi gitu pasti kayak nama gue pasti cari nih, ada nggak nih orang Paling nih? nggak lo datang pagi setiap Senin lah ya. Iya. Kalaupun nggak datang pagi, gue nggak boleh datang siang berarti. Iya. Karena pasti dicatat Dicatat pasti. lagi, cariin Gitu. lah dia ada pokoknya dah. Pokoknya hukuman dari guru udah sering lah gue. Gokil. Pukul kayak di Akhirnya kenapa tuh lu di Jakarta dulu?
Malang tadi Enggak. Apa? Nggak. Malang masuk coret tuh ya. iya, padahal masuk kualifikasi lu Bandung sama Malang. Gue sadar kalau salah satu kekurangan gue adalah gue sering anggap remeh. Nah karena gue udah pintar ini kan prestasi tuh tinggi tuh kayak iya sih. juara satu. Benar. Terus anggap remeh gue kayak paling bisa lah gitu gue tembus-tembus yang kayak apa namanya universitas yang bagus-bagus lah gitu. Ya, kayak gue ngincarnya masuk ITB gue. Kayak kan harusnya kan pada zaman itu kan SNMPTN ya gitu-gitu kan kayak seleksi-seleksi itu seleksi nasional gitu kan harusnya lu bisa masukin 3 kan sebenarnya kan, 3 universitas yang lu incar gitu kan. Ya mentok-mentok paling kecil lah gitu yang dapat gitu. Gue saking pedenya, orang lain nulis 3, gue cuma nulis 1. Terlalu pede gue kayak, anjir gue ITB, pokoknya kalau nggak ITB nggak kuliah gitu. Itu kayak ITB gitu, pokoknya ITB gitu. Sementara teman-teman gue nih yang rankingnya di bawah gue, mereka kayak ada UI gitu-gitu, ternyata tembus gitu. Padahal mereka rankingnya di bawah gue gitu. Yang dimana kalau waktu itu mungkin gue tulis UI, bisa aja gue tembus gitu kan. Ya di sebenarnya. UI lo. Terus ITB nih, bener-bener ITB doang gue, nggak tembus. Terus kayak anjir, gak ada plan B lagi gitu. kayak gue kan udah pede banget nih, ini pas tembus nih. Dimana kan gue ini kan kayak nilai gue pasti ini juga ditambahin sama sekolah kan. Ternyata setelah gue cari tahu, ternyata ITB tuh nggak menerima ini sekolah-sekolah nggak terkenal gitu kayak. Lu mau nilai lu bagus tuh kayak sekolah lu apa nih? Apalagi kan sekolah gue di kampung kan kayak ini sekolah apaan sih ini? Ini sih bagus-bagus cuma mencurigakan deh gitu. Iya. Kan kayak gitu-gitu kan. Takut ada penyelundupan Iya kan, nilai kayak kan gitu-gitu. Jadi kayak akhirnya ya udah deh gitu gak keterima tuh. Dan emang dari sepanjang sejarah di kampung gua emang belum pernah ada dari sekolah gua tuh masuk ke ITB. Oh belum pernah Kayak ada. makanya emang track recordnya jelek gitu ke ITB kan jadinya kan. Sementara temen gue bisa tembus ke UI gitu-gitu, ke UGM gitu-gitu. Nah akhirnya? Nah, akhirnya udah gak ada pilihan nih. Kuliah di mana ya? Punya nih malah udah ya kan? Cuma gue masih pengen Bandung. Kayak gue masih pengen Bandung gitu. Akhirnya gue coba Telkom. Universitas Telkom tuh. Cuma Telkom kan harus tes online gitu kan. Gue ikut tes online. Terus nggak tembus. Nggak tahu kenapa kayak rencana Tuhan kayak gak mau gue di Bandung kali ya gitu. Di Bandung sama di Malang gitu nggak mau ya. Percobaan pertama gagal. Ada percobaan kedua cuma kayak nggak usah lah. Percobaan kedua. Terus ada juga sebenarnya tuh SNMPTN kan yang kita cuma sapin nilai doang kan. Ada juga yang SBM tuh yang kita ikut tesnya kan, ikut tes nasional gitulah. Cuma karena gue di kampung, tesnya itu harus ke kota lagi. Repot ya. Jadi tesnya tuh cuma ada di kota Ambon. Yang dimana kalau lu mau ikut tes ini, lu harus berangkat ke Ambon. Yang dimana dari situ ke Ambon aja 3 hari, 2 hari gitulah. Dari Tual ke Ambon. Bisa naik pesawat, cuma naik pesawat 1 juta. Yang kayak gue mikir, anjir pulang balik udah 2 juta gitu kayak. Ini banget lah gitu, gue orangnya agak ini gitu, malas kayak terlalu ini gitu. Akhirnya gak mau gue. Gak mau, terlalu banyak gak mau nih. Terus akhirnya udah mepet deadline kayak ini akhirnya kuliah di mana sih lu gitu kayak bokap gue sampai nyokap udah kayak lu mau kuliah di mana sih udah Uyang juga nih gak dapat tapi kayak kan. Apa mau istirahat tahun gitu. Iya. Terus kayak gimana ya? Terus teman sekelas gue ada daftar di BINUS. Iya. Di teman SMA lah sekelas gitu. Dia daftar di BINUS di mana emang gue dekat sama dia kan kayak emang kita dari kelas 1 tuh bareng-bareng mulu kan. Terus akhirnya kayak apa gue BINUS juga ya gitu. Akhirnya kayak gue ngikut dia nih kayak lu gimana ini tesnya? Enggak, aman kok, gampang banget masuknya. Dimana di BINUS pun masuknya gampang kan. Akhirnya kayak yaudah coba deh. Cuman BINUS tuh harus tes di Jakarta pada zaman itu. Akhirnya gue coba deh. Karena gue nggak masukin ini kan, masukin tes yang online gitu udah lewat lah gitu karena udah mepet banget. Akhirnya ke Jakarta lah gue, Jakarta tes tembus. Berdua tuh sama temen lu? Iya, jadi kayak yaudahlah emang kayak rencana Tuhan di Jakarta deh. Iya, akhirnya dateng lah. Daripada nggak kuliah gitu kan kayak yaudahlah. Daripada gue di kampung doang nggak ngapa-ngapain kan. Yaudahlah. Akhirnya ternyata emang jalan Tuhan kayak di Jakarta sih, jadi kayak gue akhirnya terbuka gitu. Tuh langsung lu kos langsung berdua tuh sama temen lu? Langsung kos? Satu kos bareng. Jadi kayak jalan situ sih. Terus yang lucunya BINUS kan emang terkenal kan kayak kampus yang orang kaya gitu kan, yang kayak cindo-cindo yang kaya-kaya gitu. Terus gue masuknya kayak aneh banget gitu, kayak gue bukan orang kaya gitu, kayak sama bokap gue kayak biasa aja gitu. Akhirnya gue terdiskriminasi juga rasanya, kayak gue nongkrong, gue jarang banget waktu kuliah nongkrong sama teman-teman kuliah karena kayak anjir ini hidupnya mewah banget anjir. Iya, hebat ya gitu kan. Tiap ini jam istirahat ngajak nongkrongnya Starbucks gitu-gitu yang kayak anjir ini sih nggak mampu gue. Akhirnya lu pulang sama teman lu berdua pulang gitu. Masuk nih. Gue akhirnya bergaulnya sama ini, cari pergaulan lain. Akhirnya gue ketemu di hip hop yang dimana kan hip hop kan anak-anak street gitu kan, kayak emang ini gue nih kayak
nggak ada duit nih gua. Iya, tetap dirangkul Bareng-bareng lah aja, lu iya. ya di situ lah. Situ Itu akhirnya awal mulanya tuh. Terus dari itu awal mula kenapa gua nggak lanjut kuliah jadinya kayak terganggu sama ini sih. yang Oh, berarti lain-lain lu gitu. kuliah lu di Bisus nggak kelar, Dru? Nggak kelar. Berapa semester doang? 4 apa gitu ya? 4. Oh, Gara-gara 4. Covid sih, gara-gara Covid. Oh, Covid akhirnya. juga kemarin tuh ya. Covid terus kayak ini waktu cabut nih gitu jadinya. Oh gitu. Akhirnya lu berkembang di street lah ya. Dan Akhirnya iya ternyata kayak akhirnya gue mikirnya mungkin jalan gue di street kali gitu ya. Iya. Akhirnya kayak oh karena waktu itu salahnya adalah emang gak boleh sih kuliah sambil kerja. Itu kacau banget jadi kayak lu udah tahu Berantakan gak sih? lu udah tahu cara cari uang sementara Iya. ini masih belajar untuk cari Bener. uang gitu kayak akhirnya mindset lu ini kan terganggu kan jadi kayak masih terganggu. kecuali kalau lu kuliahnya malam, iya, aman atau kali. mungkin kalau- kayak emang dari awal mindset lu untuk kuliah tuh untuk cari pendidikan emang Iya. bukan untuk cari uang gitu. Kalau reguler emang pasti berantakan. Iya, Bro. kalau emang untuk cari uang sih udah kayak hancur udah pasti. Iya. Langsung tuh udah Kalau kayak emang khusus karyawan mah kagak sih. Udah mulai ini ya, ngedirect video. iya, apalagi gitu gue ya. udah bisa mulai apa? Selain musik kan gue ini juga kan cari-cari uang di video kayak bikin video klip orang gitu-gitu. Jadi dari situ ternyata oh, ada cuannya nih gitu-gitu. Iya. Kayak apalah kuliah itu gitu. Langsung gitu ya. Langsung gitu ya. Aduh. gitu. Oke. Seru ya. Dan akhirnya gimana bisa rekanan kenal di hip hop, Bang? Sama Nah, Abang itu, nih. nah, komunitas. gue kenal sama Bang Rian juga di hip hop jadinya kan. Oh, Kayak dari komunitas itu. street gitu street kayak. itu. Pada akhirnya emang jalan sini gitu. Jalanan di sini. Punya kesamaan sama-sama bikin video. Bikin video, gitu. bikin lagu ya kayak ini gue berguru ke dia nih jadinya. Iya. Siap Bang Suhu. Iya, Bang Suhu. Ya gitulah ya. Dan akhirnya itulah ya. Jadi Ya, Andrew ya, ya. sampai seperti ini. Yoi. Panjang sih sebenarnya kalau mau gue cerita detail kayak kita Seru. Wah, sampai 50 subuh video Bro. kayak ada 50 video. Iya, Bro, sampai subuh, Bro. Bener. Temen lo yang di Binus aman? Masih lanjut kuliah? Tahun ini wisuda sih harusnya. Oh. Gue kayak akhirnya kayak Nakal. anjir gue liat teman-teman gue kayak udah pada wisuda kayak padahal gue apalagi ya yang paling momen terpukul adalah gue ngeliat teman-teman gue yang pada zaman gue SMA tuh kayak Iya. ranking bawah gitu ya. Cuma wisuda gitu bukannya sombong cuma kayak emang Iya ini sih emang hidup nggak dilihat dari ranking sih. Benar. Akhirnya gitu ya. Orang-orang ini kok bisa? Gak bisa lulus ya. Saya kok enggak ya. Emang gak menentukan sih sekolah ranking sama kehidupan sih. Baik lagi, jalan Tuhan, Bro. Jalan Tuhan, sukses Jalan sudah. Tapi Tuhan. juga dengan jalan yang akhirnya lu pilih pun, so far yang gue lihat sih membawa lu ke sebuah tempat yang berbeda juga Iya. sih Iya. ya. Kayak yang gue tau untuk ukuran street musician gitu ya, lu udah pernah collab sama siapa aja? Ya, siapa aja sih lu? Pernah sama Tuan Sama Tuan 13. 13. Oh iya, Bang Upi. Iya. Yoi. Terus Apa lagi? sama Mardial. Mardial. Terus kalau di luar hip hop tuh juga sama Gerald, Wargenius. Virginius. Pernah juga sama Iga Masardi Barasuara. Empat bersuara. Iya, iya. Tapi pada akhirnya sih menurut gua kesimpulannya adalah jalur tuh nggak cuma itu. Iya. Iya. Emang banyak jalan menuju Roma aja lah ya. betul. Nah, ya pendidikan salah satunya, umumnya pendidikan. Iya, Memang betul. kalaupun tidak, ya akan ada jalan-jalan Yang lain. lain. Tapi ada rencana dulu, lanjutin sekolah. Sebenarnya gue pengen lanjut sekolah lagi sih. Cuma kayak gue pengen sekolah akhirnya kayak gue nggak ngincer duitnya gitu kayak kalau zaman itu Benerin kan mindset iya ya. kayak pada waktu itu kan mindset gue adalah bahkan sampai nyari kuliah aja kayak gue nyari itu jurusan yang paling menguntungkan gitu kan kayak paling menjanjikan gajinya tinggi gitu-gitu kayak gitu-gitu kan. Gimana mindset gue adalah uang gitu pada waktu Iya. itu. Sementara ternyata pas dijalanin nggak seru gitu ternyata nggak fun. Nah gue pengen kuliah lagi kalau mindset gue udah gue pengen belajar ini nih gitu. Jadi Iya. kayak misalkan gue pengen kuliah film, pengen gue belajar film gitu bukan karena gue pengen nyari duit di film gitu. Emang harus berubah mindset sih jadinya. Memang kalau mindset awalnya semua tentang Uang sih, uang nggak banget, nggak jalan berantakan jadinya. sih ya Bang ya. Itu bakalan ngikutin sendiri nggak Iya, sih kalau uang itu? Dan jadi nggak sehat kalau mindset udah uang. Benar. Kita juga jalannya juga jadi nggak fun. Iya. Udah duit aja kayak tuan crab. Gak ada. Uang, 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 Iya, uang. uang. Lebih manis daripada madu. Itu dia tuh. Iya. Mantep. Semoga apapun yang lo rencanakan nanti bisa Ya. berjalan lancar. Lancar, Bro. Amin. IP lu nanti semoga versi yang ini ya, yang tadi kan kalau semuanya lancar Oktober ya. Iya, Oktober. Yoi, Semoga itu. yang kalau semuanya lancar ya. Kalau semua lancar. Gitu semuanya dilancarin. Amin, amin, amin. Semoga yang kalau yang tadi pengen lanjut kuliah, Kuliah. juga bisa dilancarin. Dikasih jalan lagi sama Tuhan. Oh, sama Bener. gue pengen kalau kuliah, gue pengennya kuliah di luar negeri sebenarnya. Oh gitu, mudah-mudahan lah ya. Karena ini kayak gue merasa gue udah tamatin Indonesia jadinya. Kayak, bukan secara ini ya. Benar-benar. Kayak secara apa ya? Step ininya daerahnya gitu Iya. kayak
dari kampung ke kota gitu. Iya, Gue udah ngerasain semua. bukan masalahnya lu kayak experience baru. Iya, lah. kayak Ya, bukan kota lu yang udah paling keliling kota Indonesia, udah pernah. bukan ya, Iya, kayak bukan gue ada itu. desa yang gue kan datang dari desa yang paling desa kan. Ya. Terus gue sampai ke kota yang paling kota gitu, kayak Jakarta kurang kota apa gitu kayak. yoi. Lu kalau mau keras banget Jakarta nih udah nggak ada lawannya gitu kayak arusnya, macetnya gitu-gitu Iya, iya, udah. iya. Nah, gue pengennya yang kayak nggak ada di Indonesia nih kayak apa ya gitu kayak Ya, luar polanya negeri baru gitu, iya. baru lagi nih. Lingkungan baru. Tapi sebelum gue tutup kayaknya ada satu cerita lagi yang menurut gue perlu sih. Yang ini dulu, yang Gempa bumi ya. iya hoax. Oh. Gimana hoax tuh dihadapi sama orang kampung? Nah, lu? iya gue lupa ini lagi cerita kalau ketimpangan sosial dan pembangunan tuh berasa banget waktu Ya. gua di daerah apalagi ya, Ya, daerah ya. gue ya. Karena sampai sekarang nih, gue udah 20 tahun hidup nih, 23 tahun hidup. Gue baru pulang kampung lagi terakhir 2021. Itu gue lihat kampung gue sama persis kayak gue masih kecil. Nggak ada perubahan. Iya, Bro. Nggak ada akses transportasi. Iya. Terus jadi di kampung gue tuh gue cerita ya dari kecil tuh, Pembangunan juga nggak ada gitu ya. Jadi gue waktu kecil itu akses internet tuh nggak ada, kayak telepon, bahkan jangan internet deh, ngomongin internet terlalu jauh. Telepon, yang dimana telepon kan cuma butuh 2G lah gitu, 2G kan, Iya. 8G gitu kan. Iya. Di kampung gue tuh nggak bisa telepon pada zaman itu. Kayak gue di Surabaya tuh bisa kayak gue mau nelpon bokap sama nyokap nih, hilang kabar, kayak sebulan hilang kabar. Yang lu bayangin lu masih kecil nih, dijauhin sama orang tua terus tiba-tiba orang tua lu nggak ada kabar. Emang nggak bisa diterjangkau aja ya? Iya, signal hilang kayak. Jadi signalnya di sana tuh bisa kayak terpengaruh sama cuaca. Ya, Ya, mungkin cuaca lagi terpengaruh jelek banget. nih, signal jelek terus atau petir nyambar tiang itunya, tiang pemancar teleponnya jadi rusak. Terus yang ngebenerin nggak tahu kapan gitu. Iya, ya? karena mau ngebenerin nih, tapi cuaca lagi jelek. Jadi kan kapal kan nggak bisa masuk nih. Iya, benar. Gitu. Terus dari segi listrik, gue di waktu kecil listrik itu cuma nyala 12 jam. Jadi 12 jam itu malam berarti ya? nyala Malam jam ke 6 pagi? sore, mati jam 6 pagi. Iya. Itu pun kadang-kadang nyala telat, nyala kayak jam 8 malam, Iya. matinya jam 4 pagi. Iya. Yang kayak kadang-kadang ada ini gitulah. Terus belum lagi kalau misalkan ada momen-momen kayak gitu tuh, kayak misalkan apa namanya, BBM-nya habis gitu kan, BBM-nya habis, butuh dari ini kan, dari kota kan, Iya. ngantar lagi ini. Tapi cuaca jelek, Wah, itu jadi lagi nggak tuh bisa kayak nih masuk nih. Akhirnya sebulan mati lampu, gue pernah Sebulan mati lampu. sebulan Nggak nggak ada listrik sama sekali. Pernah atau gue kayak Karena pembangkit listriknya pakai BBM. iya BBM, dan BBM-nya nggak bisa masuk, kayak satu-satunya akses ini kan transportasi kan cuma kapal, dan cuaca nggak bisa masuk gitu, kapal nggak bisa lewat. Akhirnya ya udah tuh habis total, dar, hilang semua, gelap di Nah, kampung. yang itu yang gempa. Nah terus jadinya gue waktu kecil ada satu cerita lucu nih. Jadi daerah gue tuh sering gempa kan, karena daerah timur tuh sering gempa karena banyak lautnya lah gitulah. Terus sampai gempanya itu sampai ada isu tsunami. Terus ada, jadi kepala desanya dapat terima apa namanya, berita dari kota nih, dari kota nelpon kalau ada isu tsunami di daerah kita, isu tsunami dalam beberapa hari. Ada potensi tsunami. Potensi, katanya. dan potensinya itu kayak 100% gitu kayak potensinya gitu. Jadi Betul kayak banget nih bener-bener, bakalan, iya, tapi nggak tahu harinya kapan gitu. Iya, jadi kayak setelah nelpon, gak lama kemudian signal hilang Aduh. di daerah gua. Jadi telepon ini nih setelah mati nih, pas mau telepon ke sana lagi pusat, hilang total signal. Akhirnya di sana udah berpikiran kalau di kota udah kena jadinya. Karena pemikiran kita adalah iya kan iya. kayak pemikiran kita Wah, hilang ini nih kan, kayak orang-orang hilang nih. nih. Bisa jadi mereka yang kena nih gitu, kayak apa udah tsunami sana ya gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih, kayak sekarang mah gampang kayak lihat ini aja, lihat sosmed nih. Iya. Sini gempa masih aman gitu-gitu kan. Iya, iya, iya. Zaman itu mana ada kayak anjir gimana ya kabar di sana ya gitu-gitu. Nggak ada tuh. Akhirnya kepala desanya memutuskan untuk oke, kita semua mengungsi ke gunung. Iya. Satu kampung ngungsi ke gunung. Sampai ada yang bawa kulkas, TV, barang-barang yang penting-penting buat mereka lah gitu. Dibawa ke gunung. Berapa minggu gitu kita di atas gunung kita. Berapa minggu di atas gunung, gak ada kabar. Cuma gak tsunami juga, kayak gak ada kabar di mana-mana, tapi gak tsunami gitu, kayak ini kita nunggu apaan sih gitu. Kayak Awal-awal mungkin iya, iya kayak, nih. Lama-lama seminggu nih. Iya. Seminggu udah nih. gitu kayak ini kenapa ini? Terus kayak orang-orang mau turun pun takut gitu, kayak jangan gue turun tsunami nanti nih Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi kayak iya. takut gitu. Terus
Sampai akhirnya kayak ada, pasti ada lah gitu kayak warga-warga yang rebel kan kayak ini mah nggak penting ini istri ini. Akhirnya turun, ada beberapa udah turun, udah udah hidup dengan baik gitu normal. Sementara masih banyak yang ngungsi gitu. Sampai akhirnya berapa minggu kemudian signal baik lagi, ada. Terus dapat kabar nggak jadi tsunami. Jadi kayak kita apa nih kita tunggu jadinya kayak dibohongin jadinya kan. Jadi kayak fakta sama hoax tuh susah dibedakan waktu zaman dulu. Oh iya sih. Nah, terus ini nih yang lucunya. Jadi itu kan udah berapa puluh tahun yang lalu kan. Kayak 20 tahun lah gitu bisa nggak sampai sih kayak 15-an tahun gitu. Lalu belasan tahun lah. Baru terjadi lagi akhir-akhir tahun ini. Kemarin tuh. Iya, jadi di tahun 2022 atau 2023 ya. Kan sempat tuh tahu nggak ada gempa yang 7 magnitudo apa gitu ya. Yang gempa paling gede banget tuh. Nah, itu tuh udah ada isu lagi tsunami di sana. Dan begitu lagi yang dilakukan. Begitu lagi. Aduh. Jadi gue tuh sampai zaman itu cuma enaknya adalah zamannya adalah udah bisa ini kan, udah bisa telepon kan. Cuma ya itu telepon kadang-kadang hilang. Hilang karena signalnya. Nah, gue di kampung gue di sini telepon ini dikabarin sama bokap kan di sana. Kayak orang-orang sana tuh udah standby buat ngungsi. Jadi gue tuh selama berapa hari tuh ini nggak bisa tidur gue kayak pantau terus nih pantau ya. Mikirin dulu. Jadi selama semalam tuh gue kayak anjir ini gimana di sana ya? Karena gue nelpon hilang, nggak bisa masuk. Iya. Terus kata bokap gue udah ngungsi gitu kan, jadi kayak anjir ini gimana gitu ya. Sampai besoknya gitu baru ada kabar lagi, aman. Iya. Terus gue kayak ini bener-bener gak maju-maju anjir kayak. Tolong dong BMKG dong, aduh. Berapa bulan? Mungkin orang mikirnya cuma listrik doang, ini. Iya kayak. Tapi akhirnya jadi gitu ya. Iya, Masalah Bang. informasi juga jadi Informasi jadi gitu. terganggu juga. Itu akhirnya. makanya kenapa orang-orang daerah gampang diadu domba jadinya. Itu juga tuh benar karena banyak akses yang belum bisa akses apapun. Iya, tolong dong. Siapa nih? Kita minta tolong sama siapa ya? Ya tolong aja lah. Gua nggak nyebut siapa. Semuanya lah yang merasa Ya Indonesia. semua Merasa yang kita terkait Indonesia. lah. Tolong lah ini. Jangan cuma nasionalis tapi nggak ada aksi. Betul. Harga mati ya kan. Merdeka udah berapa puluh tahun. Aduh. Karena kita di timur nggak merasakan merdeka gitu. Udah kita bohong. Bahaya nih kita mau break. Oke, itu aja. Siap, mantap sharingnya. Sekarang ini ada apa nih, Bang? Ada kabar warga. Apaan tuh? Ya. Apa tuh? Kau belum tahu. Kabar warga adalah sebuah segmen di mana teman-teman dari Instagram nanya. Nanya nih ke Yang kita. pertama dari @utas sempet shock culture gak waktu dari timur ke Jakarta? Gimana dulu? Banget. Tapi enggak, kalau ke Jakarta sih enggak. Karena lu dari Surabaya. Karena gue dari Surabaya. Iya. Kalau Surabaya juga mirip kan? Kalau gue Beti lah, dari Beti. pas ke Surabaya pertama kali banget. Iya. culture-nya. Ini apa nih gitu? Iya karena ya secara bahasanya kan udah Beda juga. Gue ngomong beta, sana udah ngomongnya kowe opo kowe ya. Iya. Gue udah kayak ini apa ini bahasa apa ini gitu Iya. kan. Bahkan yang lucu nih gue saking culture shock-nya. Gue orang kan normalnya les matematika gitu kan, les bahasa Inggris. Gue les bahasa daerah, bahasa Jawa. Karena nilai gue Lesnya itu? ada. Jadi Dari gua sekolah atau jadi guru sekolah tapi kayak akhirnya kayak dibikin private gitu. Jadi Ya, biasanya gitu. buat orang-orang yang nggak bisa gitu. perantau dari luar Jawa gitu ya? Jadi kayak orang-orang kan normalnya kan belajar les matematika, Bahasa les Inggris, bahasa Inggris iya. gitu kan. Di kelas tuh belajar bahasa Jawa? Ada cuma Ada kayak juga. Enggak, maksudnya kayak belajar matematika dalam bahasa Jawa atau enggak, bahasa Indonesia? enggak, bahasa Indonesia. Cuma kayak ada satu pelajaran bahasa Jawa Bahasa juga. Jawa. Cuma kenapa gua kira les karena gua semua nilai bagus. Bahasa Jawa doang yang gua selalu jelek. Kayak nilai gua Ya, selalu merah pasti gitu gitu sih, pasti 30, 20 gitu selalu. Yang nggak ngerti dong. Iya, yang kayak Iya. ini apa ini? Yang dimana emang ada sih pelajaran bahasa daerah, cuma kan itu udah ini kan kayak SMP tuh udah lumayan expert kan, apa bukan expert sih Ya. kayak udah lumayan inilah. Tahu lah, bagus daripada bro. kecuali SD gitu, SD kan masih Mungkin dasar ini, tuh. lu ngerti tapi belum bisa bales Iya, gitu kayak, kan. Bales tipis-tipis aja. Akhirnya gue belajar bahasa daerah. Bahkan sampai gue tuh saking ini jagonya dulu ya gue bisa ini tuh gue nulis bahasa tulisan Jawa. Oh, Sanskerta. Iya, bisa dulu gue. Sekarang sih gue udah lupa ya, cuman dulu sih bisa tuh gue. Lu bisa nulis dan tahu artinya? Bisa. Gokil. Gokil, karena Sekarang sih udah les bisa. bahasa Iya. Jawa. Sekarang sih udah lama udah. Yo. Oke. Terjawab sudah pertanyaan dari @utaz. Yang kedua. Yang kedua. Dari @himnara. Oke. Apa yang selalu dikangenin sama kampung halaman? Masakan ibu. Wih, pasti. Apa? Nyokap lu terbaik apa? Apa sih Indro kalau di enggak, gua tanya lu. Masakan yang tradisional di sana? Papeda, Oh, papeda ya. ikan kuah kuning. Kuah kuning sama tuh benar. Terus apa lagi ya? Banyak sih kalau Ada nggak yang tepa banget?
Iya. Kalau Di Tepa Tepa banget ya. doang nih. Kalau Papeda kan timuran Papua juga Masalahnya gini, Papeda kan. gue nggak banyak menghabiskan waktu di Tepa masalahnya. Oh Kei dah. iya. Di Kalau Kei. Kei banyak, kalau Kei itu ada embal tuh kayak sagu kalau di Papua. Oh sagu Cuma ya. dia terbuat dari ada satu nama ubi itu yang dia tuh ubi cyanida. Oh. Yang kerennya tuh itu tuh. Jadi ada satu ubi di daerah Kei itu, dia tuh kalau salah olah nih, dia tuh racun cyanida. Cuma nggak tahu gimana caranya orang-orang Kei itu bisa ngolah jadi makanan. Sama kayak ini kali modelnya singkong karet kali ya. Makanan pokok. Makanan pokok embal. Mbak. Terus selain embal tuh ada juga sama ikan kuah kuning gitu-gitu. Ya. Terus ada apa lagi ya? Banyak sih. Cuma gua kalau ditanya gini suka lupa deh. Cuma kalau gua tulis pasti banyak tuh. Ya. Cuma ini Kalau nyokap lu deh, yang Ya, yang terbaik sering dari nyokap makan lu lu, apa? Yang masakin kalau, lu. Aduh kangen lagi nih Iya. makanan. ikan kuah nyokap. kuning sih. Oh kuning Kuah ya. kuning. Kuningnya nyokap ya? Ikan lah. Tapi nyokap gua walaupun nyokap gua nggak terlalu jago masak cuma tetap aja enak gitu. Beda, Kayak beda gitu beda. kayak makan di warteg Tetep atau di mana lah. pun tetap aja gitu kayak beda Terbaik, gitu. terbaik. Iya. Terus kalau ngomongin makanan timur ya, yang lucunya di kampung gua adalah orang yang makan ayam adalah orang kaya. Itu udah pasti tuh. Iya yang kayak orang Karena bukan ini nggak sih, ada kayak yang orang berada ternakin gitu. ayam di sana. Iya Ya, karena bener nggak? ayam di sana tuh bukan dipakai buat ternak, ayam di sana tuh buat ini tawuran ayam. Oh tawuran. Sambung ayam. Ayam Bahkan tarung iya, namanya. Gua pun dulu ikutan, gua punya ayam jagoan gua dulu. Oh, ayam jago tuh bang, ayam tarung gue bilangnya. Iya. Dulu gitu. Dan untuk mendapat ayam itu dari ini kan, Iya. dari nggak ada kan, nggak Nah, ada jadi yang ayam ternak tuh di situ emang. jarang dimasak. Mungkin ada Istilahnya diimpor lah, harus Iya. impor. mungkin gitu kan ada dari ayam kampung. daerah lain kan. Ayam kampung ada. Cuma Iya. ayam kampung kan harganya mahal. Mahal juga bang. Karena mungkin karena susah didapetin itu kali ya. Jadi Betul. ayam kampung tuh mahal. Sementara ayam apa namanya? Ayam potong itu tuh cuma ada kalau misalkan ada kapal yang masuk. Oh Jadi iya orang ayam dari telur kapal ya. yang bawa gitu Ayam lah. telur. Cuma ya Ayam udah negeri. nggak fresh aja gitu ayam kampung apa ayam potong itu. Ya. Terus mahal harganya. Sementara yang berlimpah di sana tuh ikan. Jadinya kayak Iya ikan sih, kecil ya? benar. Terus jadinya orang yang makan ayam tuh jadinya orang yang ini doang gitu. Babi sendiri, babi kan banyak yang makan juga di Nah, sana. itu beda kalau babi gitu-gitu. Cuma ayam tuh susah gitu. Oh. Di sana tuh makan ayam Intinya lebih apalagi mahal nih ya. ayam daripada babi dong. Kita tuh kalau makan KFC di sana tuh seneng banget. Oh iya. Kayak ayam yang apalagi kan zaman-zaman dulu tuh kan zaman-zaman gue tuh Di ya. sana tuh mana? Kei berarti. Di Tepa. Di Tepa. Tepa mah udah maju. Tapi nggak ada KFC kan di Tepa mah. Maksudnya Nggak ada, kalau nggak ada. kalau KFC itu dibawa dari Di bawah Kei. dari, dong. dari kota. Adanya ini, fried chicken. Nah, di Teman ayam. zaman gue tuh ini kan. Bukan fried chicken. Zaman gue tuh kan lagi tren Upin Ipin. Waktu itu ya. Waktu itu. Kan Upin Ipin kan selalu Iya, pengen iya. ayam goreng Ayam tuh. goreng ya. Wah, ayam zaman itu sih guling, anak-anak ayam kecil sih guling. jadi kayak pengen makan ayam goreng, goreng jadinya kayak. iya lagi. Itu makanan susah jadinya di sana. Iya, jadi banyak anak-anak kecil yang ngerengek Iya, lah bapaknya lah ya mau itu makan nggak itu bisa, lah. harusnya itu. Oke, terjawab sudah pertanyaan dari Himnara. Yang ketiga kakarian dari. Hari Ngemeng. Oke. Apa motivasi yang bikin untuk terus berkarya? Apa tuh? Motivasinya sih sebenarnya simpel sih karena dengan berkarya gue menjadi hidup sih sebenarnya. Gue tuh merasa hidup kalau gue berkarya sih. Berkarya. Karena gue orangnya apa ya mental health gue ini sih agak kacau sih. Cuma yang bisa membawa gue lari dari itu adalah itu. Nah. Si- Apa dari warna ungu lu Cukup juga bisa mungkin? nge-distract ya? Iya, jadi kayak pelarian gue adalah berkarya itu sih jadinya kayak gue ngerasa hidup terus udah gitu karena gue ngerasa hidup di berkarya. Ternyata secara nggak sengaja orang-orang yang dengerin karya gue pun ada juga ternyata yang diselamatkan gitu dari karya gue. Jadi kayak gue mereka iya ya. jadi Nyampe kayak kena sampai message ada ya. kayak ada yang nge-DM gue kayak terima kasih ya Bang udah ini karya lo nyelamatin gue gitu. Gue kayak anjir. Oh bisa gini Iya impact-nya. kayak jadi kayak gue kayak keren wah sih. gue harus terus berkarya gitu jadinya sih. Karena banyak yang kayak jangan berhenti berkarya ya Bang gitu jadi kayak Sama si Ungu nggak sih? Si Ungunya jangan. Iya dong. Iya kan, dari situ juga kan motivasi lu. Karena tadi yang kita bahas awal sejarahnya banyak tuh Ungu tentang apa aja. Perdamaian, kerajaan, Apalagi? gitu lagi. Itulah pokoknya lah ya. Oke, kalau begitu. Siap. Andrew, terima Andrew, kasih banyak. makasih untuk banyak, waktunya, Andrew. udah sharing-sharing soal timur, rantau, musik, dan lain-lain. Semoga warna. lancar semua ya. Oke. Semoga apa yang direncanakan lancar tadi ada. Lancar jaya selalu pokoknya. Ada mau Kuliah di luar negeri. Kuliah lagi di luar Iya. negeri, gitu ya. Semua lancar lah ya. Oke. Siap. Buat yang pengen tahu tentang Andrew, Betul bisa sekali. follow di sini. It's Drugon. It's Drugon. di sini ya. Sini. Sini deh. It's Drugon. It's Drugon. Mungkin bisa pindah sini. Oh, banyak. Siapa atau yang ini? Nah, tapi kalian juga
jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh DM kita. Betul Barangkali banget. nanti nextnya siapa nih yang mau diundang. Ya, request aja boleh request. Karena Bener. kemarin kita juga suka banget ya ada input audionya nih gitu-gitu. Iya. Kita Oh banyak yang ada yang kayak gitu ya bang ya, Iya. benar-benar masukan juga buat kita kan. Siap. Dan jangan lupa like, subscribe, komen dan satu lagi tuh cocol tombol loncengnya biar lu bisa dapetin update-update video dari seputaran Grab Indonesia yang ada di YouTube, betul kan Kak Rian? panjang Bro. baik. Berantakan terus saya berantakan. Pokoknya itulah ya, jangan lupa. Oke, akhir kata, dimanapun kalian berada, saya Komang Belantara. Saya Rian. Saya Drugon. Jangan lupa, sobat dulu.